Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberi ucapan selamat kepada Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang telah resmi dilantik sebagai Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rabu hari ini. Gibran juga membantah adanya keterlibatan dirinya dalam penunjukan AHY sebagai menteri. Ditemui di Balai Kota Solo, cawapres dari paslon nomor urut 2 tersebut awalnya enggan berkomentar terkait pelantikan AHY sebagai menteri. Gibran mengatakan bahwa penunjukan AHY sebagai menteri merupakan hak prerogatif presiden, bukan ada hubungan dengan dirinya sebagai wali kota. Meski orang nomor 1 tersebut adalah sang ayah, yaitu Joko Widodo. Namun Gibran tetap memberikan selamat kepada 2 menteri baru di Kabinet Indonesia Maju yang telah dilantik oleh Presiden Jokowi siang ini. Terkait penunjukan AHY sebagai Menteri ATR BPN menggantikan Hadi Cahyanto yang kini menjabat Menko Polhukam, Gibran berharap program-program yang telah dijalankan menteri sebelumnya tetap dijalankan oleh AHY. Selain itu, ia juga berharap agar Kementerian ATR BPN semakin bisa bersinergi dengan Kota Solo ke depannya. Tahun 1945 serta akan menjalankan penanganan berita acara kepada Saudara Hadi Cahyanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada pejabat yang dilantik dimohon kembali ke tempat semula. Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak menghadiri pelantikan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Negara pada Rabu 21 Februari. Absennya Megawati diikuti oleh mayoritas menteri dari PD Perjuangan. Terlihat hanya ada 2 menteri PDI Perjuangan yang menghadiri pelantikan AHY. Kedua menteri PDIP yang hadir yakni Sekretaris Kabinet Anung Pramono dan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Terkait tidak lengkapnya menteri PDI Perjuangan yang hadir, Azwar Anas enggan berkomentar lebih banyak. Hanya saja ia mengaku menteri yang hadir hanya berkaitan dengan urusan politik, hukum, dan keamanan. Dalam kesempatan itu, Anas juga menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya AHY. Mantan Bupati Banyuwangi ini enggan menanggapi lebih jauh terkait pandangan PDI Perjuangan mengenai Partai Demokrat yang kini bergabung ke pemerintah. Adapun hubungan Demokrat dan PDI Perjuangan selama ini kerap dinarasikan renggang. Bahkan selama 9 tahun terakhir tidak ada perwakilan Demokrat di kabinet di mana PDI Perjuangan memimpin koalisi itu. Presiden Joko Widodo melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rabu 21 Februari 2024. Pengamat politik menilai pelantikan AHY menunjukkan perseteruan antara Jokowi dan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri semakin nyata. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan retaknya hubungan Jokowi dan PD Perjuangan semakin jelas dengan masuknya AHY di pemerintahan. Tidak hanya itu, Ujang juga menilai Jokowi sudah tidak menganggap menteri dari PD Perjuangan yang berada di Kabinet Indonesia Maju. Hal itu kata Ujang berkaca dari Jokowi yang melantik AHY yang notabene-nya partai yang dipimpinnya yaitu Demokrat adalah musuh dari PDI Perjuangan. Ditambah hubungan antara Megawati dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang turut diisukan mengalami keretakan. Menurut Ujang, faktor-faktor tersebut menegaskan kembali bahwa Jokowi sudah melakukan perlawanan terbuka terhadap Megawati dan PDI Perjuangan. Sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas kita justru harus move on, melihat ke depan 5 tahun. Kenapa? berarti akan menentang ya jika ada hak angket pemilu soal kecurangan ini. Yang jelas kita tidak usah prejudis ya, ada kecurangan dan lain sebagainya. Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca pemungutan suara. Itu wajar. Setiap tahun pemilu
dimanapun, di negara manapun selalu ada isu-isu demikian. Tetapi saya punya keyakinan, walaupun sekarang masih penghitungan sementara, tetapi yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas kita justru harus move on, melihat ke depan. 5 tahun, 10 tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya. Oleh karena itu, saatnya kita sudah membangun kembali rekonsiliasi bangsa dan kita berikan ruang demokrasi. Kalau ada yang tidak puas, ada mekanismenya, silahkan. Itu hak warga negara, hak partai politik. Tapi juga saya tidak ingin terjebak kita terlalu carut-marut dalam isu-isu semacam itu karena masih banyak pekerjaan rumah yang Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bentuk penegasan tidak akurnya Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Tidak hanya itu, Jokowi juga dinilai memuluskan transisi pemerintahan Prabowo Gibran hingga menggagalkan hak angket Ganjar soal Pilpres 2024. Demikian disampaikan Ujang saat dihubungi pada Rabu 21 Februari. Ujang menganggap pelantikan AHY oleh Jokowi sebagai Menteri ATR demi memuluskan transisi ke pemerintahan Prabowo Gibran. Tidak hanya soal Prabowo Gibran, Ujang juga menilai pelantikan AHY demi memperkuat koalisi di pemerintahan lantaran PD Perjuangan sudah tidak sejalan dengan Jokowi. Lebih lanjut, Ujang menganggap pelantikan AHY menjadi senjata Jokowi untuk membendung terrealisasinya hak angket dari DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang digulirkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Menurutnya, pelantikan AHY mampu mengubah persepsi Demokrat untuk mendukung apapun langkah dan kebijakan Jokowi ke depan, khususnya hak angket yang diserukan oleh Ganjar Pranowo. KSP Muldoko menjadi sosok yang dicari-cari di pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi Menteri ATR BPN hari ini, Rabu 21 Februari. Kini Muldoko buka suara alasan dirinya tak menghadiri pelantikan tersebut. Alasan itu diungkapkan Muldoko melalui postingan di Instagram pada hari Rabu 21 Februari. Muldoko mengunggah foto dirinya sedang menjadi pembicara di konferensi Asia Pasifik di Sri Lanka, Colombo. Dalam keterangannya, Muldoko pun mengaku dirinya sedang dicari-cari pada hari ini alias di hari pelantikan AHY. Muldoko pun mengatakan bahwa publik tak perlu khawatir lantaran dirinya sedang berada di Sri Lanka. Di akhir captionnya, Muldoko mengucapkan selamat kepada AHY selesai dilantik menjadi Menteri ATR di Kabinet Indonesia Maju. Ia juga mengucapkan selamat kepada Hadi Cahyanto yang dilantik menjadi Menko Polhukam. Muldoko pun meminta maaf lantaran tak bisa menghadiri pelantikan tersebut lantaran sedang menjalankan tugasnya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberi ucapan selamat kepada Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang telah resmi dilantik sebagai Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rabu hari ini. Gibran juga membantah adanya keterlibatan dirinya dalam penunjukan AHY sebagai menteri. Ditemui di Balai Kota Solo, cawapres dari paslon nomor urut 2 tersebut awalnya enggan berkomentar terkait pelantikan AHY sebagai menteri. Gibran mengatakan bahwa penunjukan AHY sebagai menteri merupakan hak prerogatif presiden, bukan ada hubungan dengan dirinya sebagai wali kota. Meski orang nomor 1 tersebut adalah sang ayah, yaitu Joko Widodo. Namun Gibran tetap memberikan selamat kepada 2 menteri baru di Kabinet Indonesia Maju yang telah dilantik oleh Presiden Jokowi siang ini. Terkait penunjukan AHY sebagai Menteri ATR BPN menggantikan Hadi Cahyanto yang kini menjabat Menko Polhukam, Gibran berharap program-program yang telah dijalankan menteri sebelumnya tetap dijalankan oleh AHY. Selain itu, ia juga berharap agar Kementerian ATR BPN semakin bisa bersinergi dengan Kota Solo ke depannya. tahun 1945 serta akan menjalankan serta akan menjalankan Penanganan berita acara
kepada Saudara Hadi Cahyanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada pejabat yang dilantik dimohon kembali ke tempat semula. Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak menghadiri pelantikan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Negara pada Rabu 21 Februari. Absennya Megawati diikuti oleh mayoritas menteri dari PD Perjuangan. Terlihat hanya ada 2 menteri PDI Perjuangan yang menghadiri pelantikan AHY. Kedua menteri PDIP yang hadir yakni Sekretaris Kabinet Anung Pramono dan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Terkait tidak lengkapnya menteri PDI Perjuangan yang hadir, Azwar Anas enggan berkomentar lebih banyak. Hanya saja ia mengaku menteri yang hadir hanya berkaitan dengan urusan politik, hukum, dan keamanan. Dalam kesempatan itu, Anas juga menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya AHY. Mantan Bupati Banyuwangi ini enggan menanggapi lebih jauh terkait pandangan PDI Perjuangan mengenai Partai Demokrat yang kini bergabung ke pemerintah. Adapun hubungan Demokrat dan PDI Perjuangan selama ini kerap dinarasikan renggang. Bahkan selama 9 tahun terakhir tidak ada perwakilan Demokrat di kabinet di mana PDI Perjuangan memimpin koalisi itu. Presiden Joko Widodo melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rabu 21 Februari 2024. Pengamat politik menilai pelantikan AHY menunjukkan perseteruan antara Jokowi dan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri semakin nyata. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan retaknya hubungan Jokowi dan PD Perjuangan semakin jelas dengan masuknya AHY di pemerintahan. Tidak hanya itu, Ujang juga menilai Jokowi sudah tidak menganggap menteri dari PD Perjuangan yang berada di Kabinet Indonesia Maju. Hal itu kata Ujang berkaca dari Jokowi yang melantik AHY yang notabene-nya partai yang dipimpinnya yaitu Demokrat adalah musuh dari PDI Perjuangan. Ditambah hubungan antara Megawati dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang turut diisukan mengalami keretakan. Menurut Ujang, faktor-faktor tersebut menegaskan kembali bahwa Jokowi sudah melakukan perlawanan terbuka terhadap Megawati dan PDI Perjuangan. Sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas kita justru harus move on, melihat ke depan 5 tahun. Kenapa? Berarti akan menentang ya jika ada hak angket pemilu soal kecurangan ini. Yang jelas kita tidak usah prejudis ya, ada kecurangan dan lain sebagainya. Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca pemungutan suara. Itu wajar. Setiap tahun pemilu, dimanapun di negara manapun selalu ada isu-isu demikian. Tetapi saya punya keyakinan, walaupun sekarang masih penghitungan sementara, tetapi yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas kita justru harus move on, melihat ke depan 5 tahun, 10 tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya. Oleh karena itu saatnya kita sudah membangun kembali rekonsiliasi bangsa dan kita berikan ruang demokrasi. Kalau ada yang tidak puas, ada mekanismenya, silahkan. Itu hak warga negara, hak partai politik. Tapi juga saya tidak ingin terjebak kita terlalu carut-marut dalam isu-isu semacam itu karena masih banyak pekerjaan rumah yang Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bentuk penegasan tidak akurnya Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Tidak hanya itu, Jokowi juga dinilai memuluskan transisi pemerintahan Prabowo Gibran hingga menggagalkan hak angket Ganjar soal Pilpres 2024. Demikian disampaikan Ujang saat dihubungi pada Rabu 21 Februari. Ujang menganggap pelantikan AHY oleh Jokowi sebagai Menteri ATR demi memuluskan transisi ke pemerintahan Prabowo Gibran.
Tidak hanya soal Prabowo Gibran, Ujang juga menilai pelantikan AHY demi memperkuat koalisi di pemerintahan lantaran PD Perjuangan sudah tidak sejalan dengan Jokowi. Lebih lanjut, Ujang menganggap pelantikan AHY menjadi senjata Jokowi untuk membendung terrealisasinya hak angket dari DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang digulirkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Menurutnya, pelantikan AHY mampu mengubah persepsi Demokrat untuk mendukung apapun langkah dan kebijakan Jokowi ke depan, khususnya hak angket yang diserukan oleh Ganjar Pranowo. KSP Muldoko menjadi sosok yang dicari-cari di pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi Menteri ATR BPN hari ini, Rabu 21 Februari. Kini Muldoko buka suara alasan dirinya tak menghadiri pelantikan tersebut. Alasan itu diungkapkan Muldoko melalui postingan di Instagram pada hari Rabu 21 Februari. Muldoko mengunggah foto dirinya sedang menjadi pembicara di konferensi Asia Pasifik di Sri Lanka, Colombo. Dalam keterangannya, Muldoko pun mengaku dirinya sedang dicari-cari pada hari ini alias di hari pelantikan AHY. Muldoko pun mengatakan bahwa publik tak perlu khawatir lantaran dirinya sedang berada di Sri Lanka. Di akhir captionnya, Muldoko mengucapkan selamat kepada AHY selesai dilantik menjadi Menteri ATR di Kabinet Indonesia Maju. Ia juga mengucapkan selamat kepada Hadi Cahyanto yang dilantik menjadi Menko Polhukam. Muldoko pun meminta maaf lantaran tak bisa menghadiri pelantikan tersebut lantaran sedang menjalankan tugasnya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberi ucapan selamat kepada Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang telah resmi dilantik sebagai Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rabu hari ini. Gibran juga membantah adanya keterlibatan dirinya dalam penunjukan AHY sebagai menteri. Ditemui di Balai Kota Solo, cawapres dari paslon nomor urut 2 tersebut awalnya enggan berkomentar terkait pelantikan AHY sebagai menteri. Gibran mengatakan bahwa penunjukan AHY sebagai menteri merupakan hak prerogatif presiden, bukan ada hubungan dengan dirinya sebagai wali kota. Meski orang nomor 1 tersebut adalah sang ayah, yaitu Joko Widodo. Namun Gibran tetap memberikan selamat kepada 2 menteri baru di Kabinet Indonesia Maju yang telah dilantik oleh Presiden Jokowi siang ini. Terkait penunjukan AHY sebagai Menteri ATR BPN menggantikan Hadi Cahyanto yang kini menjabat Menko Polhukam, Gibran berharap program-program yang telah dijalankan menteri sebelumnya tetap dijalankan oleh AHY. Selain itu, ia juga berharap agar Kementerian ATR BPN semakin bisa bersinergi dengan Kota Solo ke depannya. tahun 1945 serta akan menjalankan Penanganan berita acara kepada Saudara Hadi Cahyanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada pejabat yang dilantik dimohon kembali ke tempat semula. Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak menghadiri pelantikan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Negara pada Rabu 21 Februari. Absennya Megawati diikuti oleh mayoritas menteri dari PD Perjuangan. Terlihat hanya ada 2 menteri PDI Perjuangan yang menghadiri pelantikan AHY. Kedua menteri PDIP yang hadir yakni Sekretaris Kabinet Anung Pramono dan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Terkait tidak lengkapnya menteri PDI Perjuangan yang hadir, Azwar Anas enggan berkomentar lebih banyak. Hanya saja ia mengaku menteri yang hadir hanya berkaitan dengan urusan politik, hukum, dan keamanan. Dalam kesempatan itu, Anas juga menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya AHY. Mantan Bupati Banjar
Banyuwangi ini enggan menanggapi lebih jauh terkait pandangan PDI Perjuangan mengenai Partai Demokrat yang kini bergabung ke pemerintah. Adapun hubungan Demokrat dan PDI Perjuangan selama ini kerap dinarasikan renggang. Bahkan selama 9 tahun terakhir tidak ada perwakilan Demokrat di kabinet di mana PDI Perjuangan memimpin koalisi itu. Presiden Joko Widodo melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rabu 21 Februari 2024. Pengamat politik menilai pelantikan AHY menunjukkan perseteruan antara Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri semakin nyata. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan retaknya hubungan Jokowi dan PDI Perjuangan semakin jelas dengan masuknya AHY di pemerintahan. Tidak hanya itu, Ujang juga menilai Jokowi sudah tidak menganggap menteri dari PDI Perjuangan yang berada di Kabinet Indonesia Maju. Hal itu kata Ujang berkaca dari Jokowi yang melantik AHY yang notabene-nya partai yang dipimpinnya yaitu Demokrat adalah musuh dari PDI Perjuangan. Ditambah hubungan antara Megawati dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang turut diisukan mengalami keretakan. Menurut Ujang, faktor-faktor tersebut menegaskan kembali bahwa Jokowi sudah melakukan perlawanan terbuka terhadap Megawati dan PDI Perjuangan. Sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas kita justru harus move on, melihat ke depan 5 tahun. Kenapa? Berarti akan menentang ya jika ada hak angket pemilu soal kecurangan ini? Yang jelas kita tidak usah prejudis ya, ada kecurangan dan lain sebagainya. Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca pemungutan suara. Itu wajar. Setiap tahun pemilu, dimanapun di negara manapun selalu ada isu-isu demikian. Tetapi saya punya keyakinan, walaupun sekarang masih penghitungan sementara, tetapi yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas kita justru harus move on, melihat ke depan 5 tahun, 10 tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya. Oleh karena itu saatnya kita sudah membangun kembali rekonsiliasi bangsa dan kita berikan ruang demokrasi. Kalau ada yang tidak puas, ada mekanismenya, silahkan. Itu hak warga negara, hak partai politik. Tapi juga saya tidak ingin terjebak kita terlalu carut-marut dalam isu-isu semacam itu karena masih banyak pekerjaan rumah yang Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bentuk penegasan tidak akurnya Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Tidak hanya itu, Jokowi juga dinilai memuluskan transisi pemerintahan Prabowo Gibran hingga menggagalkan hak angket Ganjar soal Pilpres 2024. Demikian disampaikan Ujang saat dihubungi pada Rabu 21 Februari. Ujang menganggap pelantikan AHY oleh Jokowi sebagai Menteri ATR demi memuluskan transisi ke pemerintahan Prabowo Gibran. Tidak hanya soal Prabowo Gibran, Ujang juga menilai pelantikan AHY demi memperkuat koalisi di pemerintahan lantaran PDI Perjuangan sudah tidak sejalan dengan Jokowi. Lebih lanjut, Ujang menganggap pelantikan AHY menjadi senjata Jokowi untuk membendung terrealisasinya hak angket dari DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang digulirkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Menurutnya, pelantikan AHY mampu mengubah persepsi Demokrat untuk mendukung apapun langkah dan kebijakan Jokowi ke depan, khususnya hak angket yang diserukan oleh Ganjar Pranowo. KSP Muldoko menjadi sosok yang dicari-cari di pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi Menteri ATR BPN hari ini, Rabu 21 Februari. Kini Muldoko buka suara alasan dirinya tak menghadiri pelantikan tersebut. Alasan itu diungkapkan Muldoko melalui postingan di Instagram pada hari Rabu 21 Februari. Muldoko mengunggah foto dirinya sedang menjadi pembicara di konferensi Asia Pasifik di Sri Lanka, Colombo. Dalam keterangannya, Muldoko pun mengaku dirinya sedang dicari-cari pada hari ini alias di hari pelantikan AHY. Muldoko pun mengatakan bahwa publik tak perlu khawatir lantaran dirinya sedang berada di Sri Lanka. Di akhir captionnya, Muldoko mengucapkan selamat kepada AHY selesai dilantik menjadi Menteri ATR di Kabinet Indonesia Maju. Ia juga mengucapkan selamat kepada
Hadi Cahyanto yang dilantik menjadi Menko Polhukam. Muldoko pun meminta maaf lantaran tak bisa menghadiri pelantikan tersebut lantaran sedang menjalankan tugasnya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberi ucapan selamat kepada Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang telah resmi dilantik sebagai Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rabu hari ini. Gibran juga membantah adanya keterlibatan dirinya dalam penunjukan AHY sebagai menteri. Ditemui di Balai Kota Solo, cawapres dari paslon nomor urut 2 tersebut awalnya enggan berkomentar terkait pelantikan AHY sebagai menteri. Gibran mengatakan bahwa penunjukan AHY sebagai menteri merupakan hak prerogatif presiden, bukan ada hubungan dengan dirinya sebagai wali kota. Meski orang nomor 1 tersebut adalah sang ayah, yaitu Joko Widodo. Namun Gibran tetap memberikan selamat kepada 2 menteri baru di Kabinet Indonesia Maju yang telah dilantik oleh Presiden Jokowi siang ini. Terkait penunjukan AHY sebagai Menteri ATR BPN menggantikan Hadi Cahyanto yang kini menjabat Menko Polhukam, Gibran berharap program-program yang telah dijalankan menteri sebelumnya tetap dijalankan oleh AHY. Selain itu, ia juga berharap agar Kementerian ATR BPN semakin bisa bersinergi dengan Kota Solo ke depannya. tahun 1945 serta akan menjalankan Penanganan berita acara kepada Saudara Hadi Cahyanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada pejabat yang dilantik dimohon kembali ke tempat semula. Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak menghadiri pelantikan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Negara pada Rabu 21 Februari. Absennya Megawati diikuti oleh mayoritas menteri dari PD Perjuangan. Terlihat hanya ada 2 menteri PDI Perjuangan yang menghadiri pelantikan AHY. Kedua menteri PDIP yang hadir yakni Sekretaris Kabinet Anung Pramono dan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Terkait tidak lengkapnya menteri PDI Perjuangan yang hadir, Azwar Anas enggan berkomentar lebih banyak. Hanya saja ia mengaku menteri yang hadir hanya berkaitan dengan urusan politik, hukum, dan keamanan. Dalam kesempatan itu, Anas juga menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya AHY. Mantan Bupati Banyuwangi ini enggan menanggapi lebih jauh terkait pandangan PDI Perjuangan mengenai Partai Demokrat yang kini bergabung ke pemerintah. Adapun hubungan Demokrat dan PDI Perjuangan selama ini kerap dinarasikan renggang. Bahkan selama 9 tahun terakhir tidak ada perwakilan Demokrat di kabinet di mana PDI Perjuangan memimpin koalisi itu. Presiden Joko Widodo melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rabu 21 Februari 2024. Pengamat politik menilai pelantikan AHY menunjukkan perseteruan antara Jokowi dan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri semakin nyata. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan retaknya hubungan Jokowi dan PD Perjuangan semakin jelas dengan masuknya AHY di pemerintahan. Tidak hanya itu, Ujang juga menilai Jokowi sudah tidak menganggap menteri dari PD Perjuangan yang berada di Kabinet Indonesia Maju. Hal itu kata Ujang berkaca dari Jokowi yang melantik AHY yang notabene-nya partai yang dipimpinnya yaitu Demokrat adalah musuh dari PDI Perjuangan. Ditambah hubungan antara Megawati dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang turut diisukan mengalami keretakan. Menurut Ujang, faktor-faktor tersebut menegaskan kembali bahwa Jokowi sudah melakukan perlawanan terbuka terhadap Megawati dan PDI Perjuangan. Sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas
kita justru harus move on, melihat ke depan 5 tahun. Kenapa? Berarti akan menentang ya jika ada hak angket pemilu soal kecurangan ini. Yang jelas kita tidak usah prejudis ya, ada kecurangan dan lain sebagainya. Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca pemungutan suara. Itu wajar. Setiap tahun pemilu dimanapun di negara manapun selalu ada isu-isu demikian. Tetapi saya punya keyakinan, walaupun sekarang masih penghitungan sementara, tetapi yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas kita justru harus move on, melihat ke depan 5 tahun, 10 tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya. Oleh karena itu saatnya kita sudah membangun kembali rekonsiliasi bangsa dan kita berikan ruang demokrasi. Kalau ada yang tidak puas, ada mekanismenya, silahkan. Itu hak warga negara, hak partai politik. Tapi juga saya tidak ingin terjebak kita terlalu carut-marut dalam isu-isu semacam itu karena masih banyak pekerjaan rumah yang Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bentuk penegasan tidak akurnya Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Tidak hanya itu, Jokowi juga dinilai memuluskan transisi pemerintahan Prabowo Gibran hingga menggagalkan hak angket Ganjar soal Pilpres 2024. Demikian disampaikan Ujang saat dihubungi pada Rabu 21 Februari. Ujang menganggap pelantikan AHY oleh Jokowi sebagai Menteri ATR demi memuluskan transisi ke pemerintahan Prabowo Gibran. Tidak hanya soal Prabowo Gibran, Ujang juga menilai pelantikan AHY demi memperkuat koalisi di pemerintahan lantaran PD Perjuangan sudah tidak sejalan dengan Jokowi. Lebih lanjut, Ujang menganggap pelantikan AHY menjadi senjata Jokowi untuk membendung terrealisasinya hak angket dari DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang digulirkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Menurutnya, pelantikan AHY mampu mengubah persepsi Demokrat untuk mendukung apapun langkah dan kebijakan Jokowi ke depan, khususnya hak angket yang diserukan oleh Ganjar Pranowo. KSP Muldoko menjadi sosok yang dicari-cari di pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi Menteri ATR BPN hari ini, Rabu 21 Februari. Kini Muldoko buka suara alasan dirinya tak menghadiri pelantikan tersebut. Alasan itu diungkapkan Muldoko melalui postingan di Instagram pada hari Rabu 21 Februari. Muldoko mengunggah foto dirinya sedang menjadi pembicara di konferensi Asia Pasifik di Sri Lanka, Colombo. Dalam keterangannya, Muldoko pun mengaku dirinya sedang dicari-cari pada hari ini alias di hari pelantikan AHY. Muldoko pun mengatakan bahwa publik tak perlu khawatir lantaran dirinya sedang berada di Sri Lanka. Di akhir captionnya, Muldoko mengucapkan selamat kepada AHY seusai dilantik menjadi Menteri ATR di Kabinet Indonesia Maju. Ia juga mengucapkan selamat kepada Hadi Cahyanto yang dilantik menjadi Menko Polhukam. Muldoko pun meminta maaf lantaran tak bisa menghadiri pelantikan tersebut lantaran sedang menjalankan tugasnya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberi ucapan selamat kepada Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang telah resmi dilantik sebagai Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rabu hari ini. Gibran juga membantah adanya keterlibatan dirinya dalam penunjukan AHY sebagai menteri. Ditemui di Balai Kota Solo, cawapres dari paslon nomor urut 2 tersebut awalnya enggan berkomentar terkait pelantikan AHY sebagai menteri. Gibran mengatakan bahwa penunjukan AHY sebagai menteri merupakan hak prerogatif presiden, bukan ada hubungan dengan dirinya sebagai wali kota. Meski orang nomor 1 tersebut adalah sang ayah, yaitu Joko Widodo. Namun Gibran tetap memberikan selamat kepada 2 menteri baru di Kabinet Indonesia Maju yang telah dilantik oleh Presiden Jokowi siang ini. Terkait penunjukan AHY sebagai Menteri ATR BPN menggantikan Hadi Cahyanto yang kini menjabat Menko Polhukam, Gibran berharap program-program yang telah dijalankan menteri sebelumnya tetap dijalankan oleh AHY. Selain itu, ia juga berharap agar Kementerian ATR BPN semakin bisa bersinergi dengan Kota Solo ke depannya.
tahun 1945 serta akan menjalankan Penandatanganan berita acara kepada Saudara Hadi Cahyanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada pejabat yang dilantik dimohon kembali ke tempat semula. Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak menghadiri pelantikan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Negara pada Rabu 21 Februari. Absennya Megawati diikuti oleh mayoritas menteri dari PD Perjuangan. Terlihat hanya ada 2 menteri PDI Perjuangan yang menghadiri pelantikan AHY. Kedua menteri PDIP yang hadir yakni Sekretaris Kabinet Anung Pramono dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Terkait tidak lengkapnya menteri PD Perjuangan yang hadir, Azwar Anas enggan berkomentar lebih banyak. Hanya saja ia mengaku menteri yang hadir hanya berkaitan dengan urusan politik, hukum, dan keamanan. Dalam kesempatan itu, Anas juga menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya AHY. Mantan Bupati Banyuwangi ini enggan menanggapi lebih jauh terkait pandangan PDI Perjuangan mengenai Partai Demokrat yang kini bergabung ke pemerintah. Adapun hubungan Demokrat dan PDI Perjuangan selama ini kerap dinarasikan renggang. Bahkan selama 9 tahun terakhir tidak ada perwakilan Demokrat di kabinet di mana PDI Perjuangan memimpin koalisi itu. Presiden Joko Widodo melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rabu 21 Februari 2024. Pengamat politik menilai pelantikan AHY menunjukkan perseteruan antara Jokowi dan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri semakin nyata. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan retaknya hubungan Jokowi dan PD Perjuangan semakin jelas dengan masuknya AHY di pemerintahan. Tidak hanya itu, Ujang juga menilai Jokowi sudah tidak menganggap menteri dari PD Perjuangan yang berada di Kabinet Indonesia Maju. Hal itu kata Ujang berkaca dari Jokowi yang melantik AHY yang notabene-nya partai yang dipimpinnya yaitu Demokrat adalah musuh dari PDI Perjuangan. Ditambah hubungan antara Megawati dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang turut diisukan mengalami keretakan. Menurut Ujang, faktor-faktor tersebut menegaskan kembali bahwa Jokowi sudah melakukan perlawanan terbuka terhadap Megawati dan PDI Perjuangan. Sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas kita justru harus move on, melihat ke depan 5 tahun. Kenapa? Berarti akan menentang ya jika ada hak angket pemilu soal kecurangan ini. Yang jelas kita tidak usah prejudis ya, ada kecurangan dan lain sebagainya. Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca pemungutan suara. Itu wajar. Setiap tahun pemilu dimanapun di negara manapun selalu ada isu-isu demikian. Tetapi saya punya keyakinan, walaupun sekarang masih penghitungan sementara, tetapi yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas kita justru harus move on, melihat ke depan 5 tahun, 10 tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya. Oleh karena itu saatnya kita sudah membangun kembali rekonsiliasi bangsa dan kita berikan ruang demokrasi. Kalau ada yang tidak puas, ada mekanismenya, silahkan. Itu hak warga negara, hak partai politik. Tapi juga saya tidak ingin terjebak kita terlalu carut-marut dalam isu-isu semacam itu karena masih banyak pekerjaan rumah yang Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bentuk penegasan tidak akurnya Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Tidak hanya itu, Jokowi juga dinilai memuluskan transisi pemerintahan Prabowo Gibran hingga menggagalkan hak angket Ganjar soal Pilpres 2024. Demikian disampaikan Ujang saat dihubungi pada Rabu 21 Februari. Ujang menganggap pelantikan AHY oleh Jokowi sebagai Menteri ATR demi memuluskan transisi ke pemerintahan Prabowo Gibran.
Tidak hanya soal Prabowo Gibran, Ujang juga menilai pelantikan AHY demi memperkuat koalisi di pemerintahan lantaran PD Perjuangan sudah tidak sejalan dengan Jokowi. Lebih lanjut, Ujang menganggap pelantikan AHY menjadi senjata Jokowi untuk membendung terrealisasinya hak angket dari DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang digulirkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Menurutnya, pelantikan AHY mampu mengubah persepsi Demokrat untuk mendukung apapun langkah dan kebijakan Jokowi ke depan, khususnya hak angket yang diserukan oleh Ganjar Pranowo. KSP Muldoko menjadi sosok yang dicari-cari di pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi Menteri ATR BPN hari ini, Rabu 21 Februari. Kini Muldoko buka suara alasan dirinya tak menghadiri pelantikan tersebut. Alasan itu diungkapkan Muldoko melalui postingan di Instagram pada hari Rabu 21 Februari. Muldoko mengunggah foto dirinya sedang menjadi pembicara di konferensi Asia Pasifik di Sri Lanka, Colombo. Dalam keterangannya, Muldoko pun mengaku dirinya sedang dicari-cari pada hari ini alias di hari pelantikan AHY. Muldoko pun mengatakan bahwa publik tak perlu khawatir lantaran dirinya sedang berada di Sri Lanka. Di akhir captionnya, Muldoko mengucapkan selamat kepada AHY seusai dilantik menjadi Menteri ATR di Kabinet Indonesia Maju. Ia juga mengucapkan selamat kepada Hadi Cahyanto yang dilantik menjadi Menko Polhukam. Muldoko pun meminta maaf lantaran tak bisa menghadiri pelantikan tersebut lantaran sedang menjalankan tugasnya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberi ucapan selamat kepada Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang telah resmi dilantik sebagai Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rabu hari ini. Gibran juga membantah adanya keterlibatan dirinya dalam penunjukan AHY sebagai menteri. Ditemui di Balai Kota Solo, cawapres dari paslon nomor urut 2 tersebut awalnya enggan berkomentar terkait pelantikan AHY sebagai menteri. Gibran mengatakan bahwa penunjukan AHY sebagai menteri merupakan hak prerogatif presiden, bukan ada hubungan dengan dirinya sebagai wali kota. Meski orang nomor 1 tersebut adalah sang ayah, yaitu Joko Widodo. Namun Gibran tetap memberikan selamat kepada 2 menteri baru di Kabinet Indonesia Maju yang telah dilantik oleh Presiden Jokowi siang ini. Terkait penunjukan AHY sebagai Menteri ATR BPN menggantikan Hadi Cahyanto yang kini menjabat Menko Polhukam, Gibran berharap program-program yang telah dijalankan menteri sebelumnya tetap dijalankan oleh AHY. Selain itu, ia juga berharap agar Kementerian ATR BPN semakin bisa bersinergi dengan Kota Solo ke depannya. tahun 1945 serta akan menjalankan Penanganan berita acara kepada Saudara Hadi Cahyanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada pejabat yang dilantik dimohon kembali ke tempat semula. Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak menghadiri pelantikan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Negara pada Rabu 21 Februari. Absennya Megawati diikuti oleh mayoritas menteri dari PD Perjuangan. Terlihat hanya ada 2 menteri PDI Perjuangan yang menghadiri pelantikan AHY. Kedua menteri PDIP yang hadir yakni Sekretaris Kabinet Anung Pramono dan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Terkait tidak lengkapnya menteri PDI Perjuangan yang hadir, Azwar Anas enggan berkomentar lebih banyak. Hanya saja ia mengaku menteri yang hadir hanya berkaitan dengan urusan politik, hukum, dan keamanan. Dalam kesempatan itu, Anas juga menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya AHY. Mantan Bupati Banjar
Banyuwangi ini enggan menanggapi lebih jauh terkait pandangan PDI Perjuangan mengenai Partai Demokrat yang kini bergabung ke pemerintah. Adapun hubungan Demokrat dan PDI Perjuangan selama ini kerap dinarasikan renggang. Bahkan selama 9 tahun terakhir tidak ada perwakilan Demokrat di kabinet di mana PDI Perjuangan memimpin koalisi itu. Presiden Joko Widodo melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rabu 21 Februari 2024. Pengamat politik menilai pelantikan AHY menunjukkan perseteruan antara Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri semakin nyata. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan retaknya hubungan Jokowi dan PDI Perjuangan semakin jelas dengan masuknya AHY di pemerintahan. Tidak hanya itu, Ujang juga menilai Jokowi sudah tidak menganggap menteri dari PDI Perjuangan yang berada di Kabinet Indonesia Maju. Hal itu kata Ujang berkaca dari Jokowi yang melantik AHY yang notabene-nya partai yang dipimpinnya yaitu Demokrat adalah musuh dari PDI Perjuangan. Ditambah hubungan antara Megawati dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang turut diisukan mengalami keretakan. Menurut Ujang, faktor-faktor tersebut menegaskan kembali bahwa Jokowi sudah melakukan perlawanan terbuka terhadap Megawati dan PDI Perjuangan. Sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas kita justru harus move on, melihat ke depan 5 tahun. Kenapa? Berarti akan menentang ya jika ada hak angket pemilu soal kecurangan ini. Yang jelas kita tidak usah prejudis ya, ada kecurangan dan lain sebagainya. Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca pemungutan suara. Itu wajar. Setiap tahun pemilu dimanapun di negara manapun selalu ada isu-isu demikian. Tetapi saya punya keyakinan, walaupun sekarang masih penghitungan sementara, tetapi yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas kita justru harus move on, melihat ke depan 5 tahun, 10 tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya. Oleh karena itu saatnya kita sudah membangun kembali rekonsiliasi bangsa dan kita berikan ruang demokrasi. Kalau ada yang tidak puas, ada mekanismenya, silahkan. Itu hak warga negara, hak partai politik. Tapi juga saya tidak ingin terjebak kita terlalu carut-marut dalam isu-isu semacam itu karena masih banyak pekerjaan rumah yang Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bentuk penegasan tidak akurnya Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Tidak hanya itu, Jokowi juga dinilai memuluskan transisi pemerintahan Prabowo Gibran hingga menggagalkan hak angket Ganjar soal Pilpres 2024. Demikian disampaikan Ujang saat dihubungi pada Rabu 21 Februari. Ujang menganggap pelantikan AHY oleh Jokowi sebagai Menteri ATR demi memuluskan transisi ke pemerintahan Prabowo Gibran. Tidak hanya soal Prabowo Gibran, Ujang juga menilai pelantikan AHY demi memperkuat koalisi di pemerintahan lantaran PDI Perjuangan sudah tidak sejalan dengan Jokowi. Lebih lanjut, Ujang menganggap pelantikan AHY menjadi senjata Jokowi untuk membendung terrealisasinya hak angket dari DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang digulirkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Menurutnya, pelantikan AHY mampu mengubah persepsi Demokrat untuk mendukung apapun langkah dan kebijakan Jokowi ke depan, khususnya hak angket yang diserukan oleh Ganjar Pranowo. KSP Muldoko menjadi sosok yang dicari-cari di pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi Menteri ATR BPN hari ini, Rabu 21 Februari. Kini Muldoko buka suara alasan dirinya tak menghadiri pelantikan tersebut. Alasan itu diungkapkan Muldoko melalui postingan di Instagram pada hari Rabu 21 Februari. Muldoko mengunggah foto dirinya sedang menjadi pembicara di konferensi Asia Pasifik di Sri Lanka, Colombo. Dalam keterangannya, Muldoko pun mengaku dirinya sedang dicari-cari pada hari ini alias di hari pelantikan AHY. Muldoko pun mengatakan bahwa publik tak perlu khawatir lantaran dirinya sedang berada di Sri Lanka. Di akhir captionnya, Muldoko mengucapkan selamat kepada AHY selesai dilantik menjadi Menteri ATR di Kabinet Indonesia Maju. Ia juga mengucapkan selamat kepada
Hadi Cahyanto yang dilantik menjadi Menko Polhukam. Muldoko pun meminta maaf lantaran tak bisa menghadiri pelantikan tersebut lantaran sedang menjalankan tugasnya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberi ucapan selamat kepada Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang telah resmi dilantik sebagai Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rabu hari ini. Gibran juga membantah adanya keterlibatan dirinya dalam penunjukan AHY sebagai menteri. Ditemui di Balai Kota Solo, cawapres dari paslon nomor urut 2 tersebut awalnya enggan berkomentar terkait pelantikan AHY sebagai menteri. Gibran mengatakan bahwa penunjukan AHY sebagai menteri merupakan hak prerogatif presiden, bukan ada hubungan dengan dirinya sebagai wali kota. Meski orang nomor 1 tersebut adalah sang ayah, yaitu Joko Widodo. Namun Gibran tetap memberikan selamat kepada 2 menteri baru di Kabinet Indonesia Maju yang telah dilantik oleh Presiden Jokowi siang ini. Terkait penunjukan AHY sebagai Menteri ATR BPN menggantikan Hadi Cahyanto yang kini menjabat Menko Polhukam, Gibran berharap program-program yang telah dijalankan menteri sebelumnya tetap dijalankan oleh AHY. Selain itu, ia juga berharap agar Kementerian ATR BPN semakin bisa bersinergi dengan Kota Solo ke depannya. tahun 1945 serta akan menjalankan Penanganan berita acara kepada Saudara Hadi Cahyanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada pejabat yang dilantik dimohon kembali ke tempat semula. Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak menghadiri pelantikan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Negara pada Rabu 21 Februari. Absennya Megawati diikuti oleh mayoritas menteri dari PD Perjuangan. Terlihat hanya ada 2 menteri PDI Perjuangan yang menghadiri pelantikan AHY. Kedua menteri PDIP yang hadir yakni Sekretaris Kabinet Anung Pramono dan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Terkait tidak lengkapnya menteri PD Perjuangan yang hadir, Azwar Anas enggan berkomentar lebih banyak. Hanya saja ia mengaku menteri yang hadir hanya berkaitan dengan urusan politik, hukum, dan keamanan. Dalam kesempatan itu, Anas juga menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya AHY. Mantan Bupati Banyuwangi ini enggan menanggapi lebih jauh terkait pandangan PDI Perjuangan mengenai Partai Demokrat yang kini bergabung ke pemerintah. Adapun hubungan Demokrat dan PDI Perjuangan selama ini kerap dinarasikan renggang. Bahkan selama 9 tahun terakhir tidak ada perwakilan Demokrat di kabinet di mana PDI Perjuangan memimpin koalisi itu. Presiden Joko Widodo melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rabu 21 Februari 2024. Pengamat politik menilai pelantikan AHY menunjukkan perseteruan antara Jokowi dan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri semakin nyata. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan retaknya hubungan Jokowi dan PD Perjuangan semakin jelas dengan masuknya AHY di pemerintahan. Tidak hanya itu, Ujang juga menilai Jokowi sudah tidak menganggap menteri dari PD Perjuangan yang berada di Kabinet Indonesia Maju. Hal itu kata Ujang berkaca dari Jokowi yang melantik AHY yang notabene-nya partai yang dipimpinnya yaitu Demokrat adalah musuh dari PDI Perjuangan. Ditambah hubungan antara Megawati dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang turut diisukan mengalami keretakan. Menurut Ujang, faktor-faktor tersebut menegaskan kembali bahwa Jokowi sudah melakukan perlawanan terbuka terhadap Megawati dan PDI Perjuangan. Sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas
kita justru harus move on, melihat ke depan 5 tahun. Kenapa? Berarti akan menentang ya jika ada hak angket pemilu soal kecurangan ini. Yang jelas kita tidak usah prejudis ya, ada kecurangan dan lain sebagainya. Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca pemungutan suara. Itu wajar. Setiap tahun pemilu dimanapun di negara manapun selalu ada isu-isu demikian. Tetapi saya punya keyakinan, walaupun sekarang masih penghitungan sementara, tetapi yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas kita justru harus move on, melihat ke depan 5 tahun, 10 tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya. Oleh karena itu saatnya kita sudah membangun kembali rekonsiliasi bangsa dan kita berikan ruang demokrasi. Kalau ada yang tidak puas, ada mekanismenya, silahkan. Itu hak warga negara, hak partai politik. Tapi juga saya tidak ingin terjebak kita terlalu carut-marut dalam isu-isu semacam itu karena masih banyak pekerjaan rumah yang Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bentuk penegasan tidak akurnya Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Tidak hanya itu, Jokowi juga dinilai memuluskan transisi pemerintahan Prabowo Gibran hingga menggagalkan hak angket Ganjar soal Pilpres 2024. Demikian disampaikan Ujang saat dihubungi pada Rabu 21 Februari. Ujang menganggap pelantikan AHY oleh Jokowi sebagai Menteri ATR demi memuluskan transisi ke pemerintahan Prabowo Gibran. Tidak hanya soal Prabowo Gibran, Ujang juga menilai pelantikan AHY demi memperkuat koalisi di pemerintahan lantaran PD Perjuangan sudah tidak sejalan dengan Jokowi. Lebih lanjut, Ujang menganggap pelantikan AHY menjadi senjata Jokowi untuk membendung terrealisasinya hak angket dari DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang digulirkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Menurutnya, pelantikan AHY mampu mengubah persepsi Demokrat untuk mendukung apapun langkah dan kebijakan Jokowi ke depan, khususnya hak angket yang diserukan oleh Ganjar Pranowo. KSP Muldoko menjadi sosok yang dicari-cari di pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi Menteri ATR BPN hari ini, Rabu 21 Februari. Kini Muldoko buka suara alasan dirinya tak menghadiri pelantikan tersebut. Alasan itu diungkapkan Muldoko melalui postingan di Instagram pada hari Rabu 21 Februari. Muldoko mengunggah foto dirinya sedang menjadi pembicara di konferensi Asia Pasifik di Sri Lanka, Colombo. Dalam keterangannya, Muldoko pun mengaku dirinya sedang dicari-cari pada hari ini alias di hari pelantikan AHY. Muldoko pun mengatakan bahwa publik tak perlu khawatir lantaran dirinya sedang berada di Sri Lanka. Di akhir captionnya, Muldoko mengucapkan selamat kepada AHY seusai dilantik menjadi Menteri ATR di Kabinet Indonesia Maju. Ia juga mengucapkan selamat kepada Hadi Cahyanto yang dilantik menjadi Menko Polhukam. Muldoko pun meminta maaf lantaran tak bisa menghadiri pelantikan tersebut lantaran sedang menjalankan tugasnya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberi ucapan selamat kepada Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang telah resmi dilantik sebagai Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rabu hari ini. Gibran juga membantah adanya keterlibatan dirinya dalam penunjukan AHY sebagai menteri. Ditemui di Balai Kota Solo, cawapres dari paslon nomor urut 2 tersebut awalnya enggan berkomentar terkait pelantikan AHY sebagai menteri. Gibran mengatakan bahwa penunjukan AHY sebagai menteri merupakan hak prerogatif presiden, bukan ada hubungan dengan dirinya sebagai wali kota. Meski orang nomor 1 tersebut adalah sang ayah, yaitu Joko Widodo. Namun Gibran tetap memberikan selamat kepada 2 menteri baru di Kabinet Indonesia Maju yang telah dilantik oleh Presiden Jokowi siang ini. Terkait penunjukan AHY sebagai Menteri ATR BPN menggantikan Hadi Cahyanto yang kini menjabat Menko Polhukam, Gibran berharap program-program yang telah dijalankan menteri sebelumnya tetap dijalankan oleh AHY. Selain itu, ia juga berharap agar Kementerian ATR BPN semakin bisa bersinergi dengan Kota Solo ke depannya.
tahun 1945 serta akan menjalankan Penandatanganan berita acara kepada Saudara Hadi Cahyanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada pejabat yang dilantik dimohon kembali ke tempat semula. Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak menghadiri pelantikan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Negara pada Rabu 21 Februari. Absennya Megawati diikuti oleh mayoritas menteri dari PD Perjuangan. Terlihat hanya ada 2 menteri PDI Perjuangan yang menghadiri pelantikan AHY. Kedua menteri PDIP yang hadir yakni Sekretaris Kabinet Anung Pramono dan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Terkait tidak lengkapnya menteri PDI Perjuangan yang hadir, Azwar Anas enggan berkomentar lebih banyak. Hanya saja ia mengaku menteri yang hadir hanya berkaitan dengan urusan politik, hukum, dan keamanan. Dalam kesempatan itu, Anas juga menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya AHY. Mantan Bupati Banyuwangi ini enggan menanggapi lebih jauh terkait pandangan PDI Perjuangan mengenai Partai Demokrat yang kini bergabung ke pemerintah. Adapun hubungan Demokrat dan PDI Perjuangan selama ini kerap dinarasikan renggang. Bahkan selama 9 tahun terakhir tidak ada perwakilan Demokrat di kabinet di mana PDI Perjuangan memimpin koalisi itu. Presiden Joko Widodo melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rabu 21 Februari 2024. Pengamat politik menilai pelantikan AHY menunjukkan perseteruan antara Jokowi dan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri semakin nyata. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan retaknya hubungan Jokowi dan PD Perjuangan semakin jelas dengan masuknya AHY di pemerintahan. Tidak hanya itu, Ujang juga menilai Jokowi sudah tidak menganggap menteri dari PD Perjuangan yang berada di Kabinet Indonesia Maju. Hal itu kata Ujang berkaca dari Jokowi yang melantik AHY yang notabene-nya partai yang dipimpinnya yaitu Demokrat adalah musuh dari PDI Perjuangan. Ditambah hubungan antara Megawati dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang turut diisukan mengalami keretakan. Menurut Ujang, faktor-faktor tersebut menegaskan kembali bahwa Jokowi sudah melakukan perlawanan terbuka terhadap Megawati dan PDI Perjuangan. Sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas kita justru harus move on, melihat ke depan 5 tahun. Kenapa? Berarti akan menentang ya jika ada hak angket pemilu soal kecurangan ini. Yang jelas kita tidak usah prejudis ya, ada kecurangan dan lain sebagainya. Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca pemungutan suara. Itu wajar. Setiap tahun pemilu, dimanapun di negara manapun selalu ada isu-isu demikian. Tetapi saya punya keyakinan, walaupun sekarang masih penghitungan sementara, tetapi yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas kita justru harus move on, melihat ke depan 5 tahun, 10 tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya. Oleh karena itu saatnya kita sudah membangun kembali rekonsiliasi bangsa dan kita berikan ruang demokrasi. Kalau ada yang tidak puas, ada mekanismenya, silahkan. Itu hak warga negara, hak partai politik. Tapi juga saya tidak ingin terjebak kita terlalu carut-marut dalam isu-isu semacam itu karena masih banyak pekerjaan rumah yang Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bentuk penegasan tidak akurnya Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Tidak hanya itu, Jokowi juga dinilai memuluskan transisi pemerintahan Prabowo Gibran hingga menggagalkan hak angket Ganjar soal Pilpres 2024. Demikian disampaikan Ujang saat dihubungi pada Rabu 21 Februari. Ujang menganggap pelantikan AHY oleh Jokowi sebagai Menteri ATR demi memuluskan transisi ke pemerintahan Prabowo Gibran.
Tidak hanya soal Prabowo Gibran, Ujang juga menilai pelantikan AHY demi memperkuat koalisi di pemerintahan lantaran PD Perjuangan sudah tidak sejalan dengan Jokowi. Lebih lanjut, Ujang menganggap pelantikan AHY menjadi senjata Jokowi untuk membendung terrealisasinya hak angket dari DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang digulirkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Menurutnya, pelantikan AHY mampu mengubah persepsi Demokrat untuk mendukung apapun langkah dan kebijakan Jokowi ke depan, khususnya hak angket yang diserukan oleh Ganjar Pranowo. KSP Muldoko menjadi sosok yang dicari-cari di pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi Menteri ATR BPN hari ini, Rabu 21 Februari. Kini Muldoko buka suara alasan dirinya tak menghadiri pelantikan tersebut. Alasan itu diungkapkan Muldoko melalui postingan di Instagram pada hari Rabu 21 Februari. Muldoko mengunggah foto dirinya sedang menjadi pembicara di konferensi Asia Pasifik di Sri Lanka, Colombo. Dalam keterangannya, Muldoko pun mengaku dirinya sedang dicari-cari pada hari ini alias di hari pelantikan AHY. Muldoko pun mengatakan bahwa publik tak perlu khawatir lantaran dirinya sedang berada di Sri Lanka. Di akhir captionnya, Muldoko mengucapkan selamat kepada AHY selesai dilantik menjadi Menteri ATR di Kabinet Indonesia Maju. Ia juga mengucapkan selamat kepada Hadi Cahyanto yang dilantik menjadi Menko Polhukam. Muldoko pun meminta maaf lantaran tak bisa menghadiri pelantikan tersebut lantaran sedang menjalankan tugasnya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberi ucapan selamat kepada Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang telah resmi dilantik sebagai Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rabu hari ini. Gibran juga membantah adanya keterlibatan dirinya dalam penunjukan AHY sebagai menteri. Ditemui di Balai Kota Solo, cawapres dari paslon nomor urut 2 tersebut awalnya enggan berkomentar terkait pelantikan AHY sebagai menteri. Gibran mengatakan bahwa penunjukan AHY sebagai menteri merupakan hak prerogatif presiden, bukan ada hubungan dengan dirinya sebagai wali kota. Meski orang nomor 1 tersebut adalah sang ayah, yaitu Joko Widodo. Namun Gibran tetap memberikan selamat kepada 2 menteri baru di Kabinet Indonesia Maju yang telah dilantik oleh Presiden Jokowi siang ini. Terkait penunjukan AHY sebagai Menteri ATR BPN menggantikan Hadi Cahyanto yang kini menjabat Menko Polhukam, Gibran berharap program-program yang telah dijalankan menteri sebelumnya tetap dijalankan oleh AHY. Selain itu, ia juga berharap agar Kementerian ATR BPN semakin bisa bersinergi dengan Kota Solo ke depannya. tahun 1945 serta akan menjalankan Penanganan berita acara kepada Saudara Hadi Cahyanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada pejabat yang dilantik dimohon kembali ke tempat semula. Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak menghadiri pelantikan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Negara pada Rabu 21 Februari. Absennya Megawati diikuti oleh mayoritas menteri dari PD Perjuangan. Terlihat hanya ada 2 menteri PDI Perjuangan yang menghadiri pelantikan AHY. Kedua menteri PDIP yang hadir yakni Sekretaris Kabinet Anung Pramono dan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Terkait tidak lengkapnya menteri PDI Perjuangan yang hadir, Azwar Anas enggan berkomentar lebih banyak. Hanya saja ia mengaku menteri yang hadir hanya berkaitan dengan urusan politik, hukum, dan keamanan. Dalam kesempatan itu, Anas juga menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya AHY. Mantan Bupati
Banyuwangi ini enggan menanggapi lebih jauh terkait pandangan PDI Perjuangan mengenai Partai Demokrat yang kini bergabung ke pemerintah. Adapun hubungan Demokrat dan PDI Perjuangan selama ini kerap dinarasikan renggang. Bahkan selama 9 tahun terakhir tidak ada perwakilan Demokrat di kabinet di mana PDI Perjuangan memimpin koalisi itu. Presiden Joko Widodo melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rabu 21 Februari 2024. Pengamat politik menilai pelantikan AHY menunjukkan perseteruan antara Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri semakin nyata. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan retaknya hubungan Jokowi dan PDI Perjuangan semakin jelas dengan masuknya AHY di pemerintahan. Tidak hanya itu, Ujang juga menilai Jokowi sudah tidak menganggap menteri dari PDI Perjuangan yang berada di Kabinet Indonesia Maju. Hal itu kata Ujang berkaca dari Jokowi yang melantik AHY yang notabene-nya partai yang dipimpinnya yaitu Demokrat adalah musuh dari PDI Perjuangan. Ditambah hubungan antara Megawati dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang turut diisukan mengalami keretakan. Menurut Ujang, faktor-faktor tersebut menegaskan kembali bahwa Jokowi sudah melakukan perlawanan terbuka terhadap Megawati dan PDI Perjuangan. Sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas kita justru harus move on, melihat ke depan 5 tahun. Kenapa? Berarti akan menentang ya jika ada hak angket pemilu soal kecurangan ini? Yang jelas kita tidak usah prejudis ya, ada kecurangan dan lain sebagainya. Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca pemungutan suara. Itu wajar. Setiap tahun pemilu, dimanapun di negara manapun selalu ada isu-isu demikian. Tetapi saya punya keyakinan, walaupun sekarang masih penghitungan sementara, tetapi yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas kita justru harus move on, melihat ke depan 5 tahun, 10 tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya. Oleh karena itu saatnya kita sudah membangun kembali rekonsiliasi bangsa dan kita berikan ruang demokrasi. Kalau ada yang tidak puas, ada mekanismenya, silahkan. Itu hak warga negara, hak partai politik. Tapi juga saya tidak ingin terjebak kita terlalu carut-marut dalam isu-isu semacam itu karena masih banyak pekerjaan rumah yang Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bentuk penegasan tidak akurnya Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Tidak hanya itu, Jokowi juga dinilai memuluskan transisi pemerintahan Prabowo Gibran hingga menggagalkan hak angket Ganjar soal Pilpres 2024. Demikian disampaikan Ujang saat dihubungi pada Rabu 21 Februari. Ujang menganggap pelantikan AHY oleh Jokowi sebagai Menteri ATR demi memuluskan transisi ke pemerintahan Prabowo Gibran. Tidak hanya soal Prabowo Gibran, Ujang juga menilai pelantikan AHY demi memperkuat koalisi di pemerintahan lantaran PDI Perjuangan sudah tidak sejalan dengan Jokowi. Lebih lanjut, Ujang menganggap pelantikan AHY menjadi senjata Jokowi untuk membendung terrealisasinya hak angket dari DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang digulirkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Menurutnya, pelantikan AHY mampu mengubah persepsi Demokrat untuk mendukung apapun langkah dan kebijakan Jokowi ke depan, khususnya hak angket yang diserukan oleh Ganjar Pranowo. KSP Muldoko menjadi sosok yang dicari-cari di pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi Menteri ATR BPN hari ini, Rabu 21 Februari. Kini Muldoko buka suara alasan dirinya tak menghadiri pelantikan tersebut. Alasan itu diungkapkan Muldoko melalui postingan di Instagram pada hari Rabu 21 Februari. Muldoko mengunggah foto dirinya sedang menjadi pembicara di konferensi Asia Pasifik di Sri Lanka, Colombo. Dalam keterangannya, Muldoko pun mengaku dirinya sedang dicari-cari pada hari ini alias di hari pelantikan AHY. Muldoko pun mengatakan bahwa publik tak perlu khawatir lantaran dirinya sedang berada di Sri Lanka. Di akhir captionnya, Muldoko mengucapkan selamat kepada AHY selesai dilantik menjadi Menteri ATR di Kabinet Indonesia Maju. Ia juga mengucapkan selamat kepada
Hadi Cahyanto yang dilantik menjadi Menko Polhukam. Muldoko pun meminta maaf lantaran tak bisa menghadiri pelantikan tersebut lantaran sedang menjalankan tugasnya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberi ucapan selamat kepada Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang telah resmi dilantik sebagai Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rabu hari ini. Gibran juga membantah adanya keterlibatan dirinya dalam penunjukan AHY sebagai menteri. Ditemui di Balai Kota Solo, cawapres dari paslon nomor urut 2 tersebut awalnya enggan berkomentar terkait pelantikan AHY sebagai menteri. Gibran mengatakan bahwa penunjukan AHY sebagai menteri merupakan hak prerogatif presiden, bukan ada hubungan dengan dirinya sebagai wali kota. Meski orang nomor 1 tersebut adalah sang ayah, yaitu Joko Widodo. Namun Gibran tetap memberikan selamat kepada 2 menteri baru di Kabinet Indonesia Maju yang telah dilantik oleh Presiden Jokowi siang ini. Terkait penunjukan AHY sebagai Menteri ATR BPN menggantikan Hadi Cahyanto yang kini menjabat Menko Polhukam, Gibran berharap program-program yang telah dijalankan menteri sebelumnya tetap dijalankan oleh AHY. Selain itu, ia juga berharap agar Kementerian ATR BPN semakin bisa bersinergi dengan Kota Solo ke depannya. tahun 1945 serta akan menjalankan Penanganan berita acara kepada Saudara Hadi Cahyanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada pejabat yang dilantik dimohon kembali ke tempat semula. Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak menghadiri pelantikan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Negara pada Rabu 21 Februari. Absennya Megawati diikuti oleh mayoritas menteri dari PD Perjuangan. Terlihat hanya ada 2 menteri PDI Perjuangan yang menghadiri pelantikan AHY. Kedua menteri PDIP yang hadir yakni Sekretaris Kabinet Anung Pramono dan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Terkait tidak lengkapnya menteri PDI Perjuangan yang hadir, Azwar Anas enggan berkomentar lebih banyak. Hanya saja ia mengaku menteri yang hadir hanya berkaitan dengan urusan politik, hukum, dan keamanan. Dalam kesempatan itu, Anas juga menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya AHY. Mantan Bupati Banyuwangi ini enggan menanggapi lebih jauh terkait pandangan PDI Perjuangan mengenai Partai Demokrat yang kini bergabung ke pemerintah. Adapun hubungan Demokrat dan PDI Perjuangan selama ini kerap dinarasikan renggang. Bahkan selama 9 tahun terakhir tidak ada perwakilan Demokrat di kabinet di mana PDI Perjuangan memimpin koalisi itu. Presiden Joko Widodo melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rabu 21 Februari 2024. Pengamat politik menilai pelantikan AHY menunjukkan perseteruan antara Jokowi dan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri semakin nyata. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan retaknya hubungan Jokowi dan PD Perjuangan semakin jelas dengan masuknya AHY di pemerintahan. Tidak hanya itu, Ujang juga menilai Jokowi sudah tidak menganggap menteri dari PD Perjuangan yang berada di Kabinet Indonesia Maju. Hal itu kata Ujang berkaca dari Jokowi yang melantik AHY yang notabene-nya partai yang dipimpinnya yaitu Demokrat adalah musuh dari PDI Perjuangan. Ditambah hubungan antara Megawati dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang turut diisukan mengalami keretakan. Menurut Ujang, faktor-faktor tersebut menegaskan kembali bahwa Jokowi sudah melakukan perlawanan terbuka terhadap Megawati dan PDI Perjuangan. Sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas
kita justru harus move on, melihat ke depan 5 tahun. Kenapa? Berarti akan menentang ya jika ada hak angket pemilu soal kecurangan ini? Yang jelas kita tidak usah prejudis ya, ada kecurangan dan lain sebagainya. Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca pemungutan suara. Itu wajar. Setiap tahun pemilu, dimanapun di negara manapun selalu ada isu-isu demikian. Tetapi saya punya keyakinan, walaupun sekarang masih penghitungan sementara, tetapi yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas kita justru harus move on, melihat ke depan 5 tahun, 10 tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya. Oleh karena itu saatnya kita sudah membangun kembali rekonsiliasi bangsa dan kita berikan ruang demokrasi. Kalau ada yang tidak puas, ada mekanismenya, silahkan. Itu hak warga negara, hak partai politik. Tapi juga saya tidak ingin terjebak kita terlalu carut-marut dalam isu-isu semacam itu karena masih banyak pekerjaan rumah yang Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bentuk penegasan tidak akurnya Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Tidak hanya itu, Jokowi juga dinilai memuluskan transisi pemerintahan Prabowo Gibran hingga menggagalkan hak angket Ganjar soal Pilpres 2024. Demikian disampaikan Ujang saat dihubungi pada Rabu 21 Februari. Ujang menganggap pelantikan AHY oleh Jokowi sebagai Menteri ATR demi memuluskan transisi ke pemerintahan Prabowo Gibran. Tidak hanya soal Prabowo Gibran, Ujang juga menilai pelantikan AHY demi memperkuat koalisi di pemerintahan lantaran PD Perjuangan sudah tidak sejalan dengan Jokowi. Lebih lanjut, Ujang menganggap pelantikan AHY menjadi senjata Jokowi untuk membendung terrealisasinya hak angket dari DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang digulirkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Menurutnya, pelantikan AHY mampu mengubah persepsi Demokrat untuk mendukung apapun langkah dan kebijakan Jokowi ke depan, khususnya hak angket yang diserukan oleh Ganjar Pranowo. KSP Muldoko menjadi sosok yang dicari-cari di pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi Menteri ATR BPN hari ini, Rabu 21 Februari. Kini Muldoko buka suara alasan dirinya tak menghadiri pelantikan tersebut. Alasan itu diungkapkan Muldoko melalui postingan di Instagram pada hari Rabu 21 Februari. Muldoko mengunggah foto dirinya sedang menjadi pembicara di konferensi Asia Pasifik di Sri Lanka, Colombo. Dalam keterangannya, Muldoko pun mengaku dirinya sedang dicari-cari pada hari ini alias di hari pelantikan AHY. Muldoko pun mengatakan bahwa publik tak perlu khawatir lantaran dirinya sedang berada di Sri Lanka. Di akhir captionnya, Muldoko mengucapkan selamat kepada AHY selesai dilantik menjadi Menteri ATR di Kabinet Indonesia Maju. Ia juga mengucapkan selamat kepada Hadi Cahyanto yang dilantik menjadi Menko Polhukam. Muldoko pun meminta maaf lantaran tak bisa menghadiri pelantikan tersebut lantaran sedang menjalankan tugasnya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberi ucapan selamat kepada Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang telah resmi dilantik sebagai Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rabu hari ini. Gibran juga membantah adanya keterlibatan dirinya dalam penunjukan AHY sebagai menteri. Ditemui di Balai Kota Solo, cawapres dari paslon nomor urut 2 tersebut awalnya enggan berkomentar terkait pelantikan AHY sebagai menteri. Gibran mengatakan bahwa penunjukan AHY sebagai menteri merupakan hak prerogatif presiden, bukan ada hubungan dengan dirinya sebagai wali kota. Meski orang nomor 1 tersebut adalah sang ayah, yaitu Joko Widodo. Namun Gibran tetap memberikan selamat kepada 2 menteri baru di Kabinet Indonesia Maju yang telah dilantik oleh Presiden Jokowi siang ini. Terkait penunjukan AHY sebagai Menteri ATR BPN menggantikan Hadi Cahyanto yang kini menjabat Menko Polhukam, Gibran berharap program-program yang telah dijalankan menteri sebelumnya tetap dijalankan oleh AHY. Selain itu, ia juga berharap agar Kementerian ATR BPN semakin bisa bersinergi dengan Kota Solo ke depannya.
tahun 1945 serta akan menjalankan Penandatanganan berita acara kepada Saudara Hadi Cahyanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada pejabat yang dilantik dimohon kembali ke tempat semula. Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak menghadiri pelantikan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Negara pada Rabu 21 Februari. Absennya Megawati diikuti oleh mayoritas menteri dari PD Perjuangan. Terlihat hanya ada 2 menteri PDI Perjuangan yang menghadiri pelantikan AHY. Kedua menteri PDIP yang hadir yakni Sekretaris Kabinet Anung Pramono dan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Terkait tidak lengkapnya menteri PDI Perjuangan yang hadir, Azwar Anas enggan berkomentar lebih banyak. Hanya saja ia mengaku menteri yang hadir hanya berkaitan dengan urusan politik, hukum, dan keamanan. Dalam kesempatan itu, Anas juga menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya AHY. Mantan Bupati Banyuwangi ini enggan menanggapi lebih jauh terkait pandangan PDI Perjuangan mengenai Partai Demokrat yang kini bergabung ke pemerintah. Adapun hubungan Demokrat dan PDI Perjuangan selama ini kerap dinarasikan renggang. Bahkan selama 9 tahun terakhir tidak ada perwakilan Demokrat di kabinet di mana PDI Perjuangan memimpin koalisi itu. Presiden Joko Widodo melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rabu 21 Februari 2024. Pengamat politik menilai pelantikan AHY menunjukkan perseteruan antara Jokowi dan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri semakin nyata. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan retaknya hubungan Jokowi dan PD Perjuangan semakin jelas dengan masuknya AHY di pemerintahan. Tidak hanya itu, Ujang juga menilai Jokowi sudah tidak menganggap menteri dari PD Perjuangan yang berada di Kabinet Indonesia Maju. Hal itu kata Ujang berkaca dari Jokowi yang melantik AHY yang notabene-nya partai yang dipimpinnya yaitu Demokrat adalah musuh dari PDI Perjuangan. Ditambah hubungan antara Megawati dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang turut diisukan mengalami keretakan. Menurut Ujang, faktor-faktor tersebut menegaskan kembali bahwa Jokowi sudah melakukan perlawanan terbuka terhadap Megawati dan PDI Perjuangan. Sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas kita justru harus move on, melihat ke depan 5 tahun. Kenapa? Berarti akan menentang ya jika ada hak angket pemilu soal kecurangan ini. Yang jelas kita tidak usah prejudis ya, ada kecurangan dan lain sebagainya. Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca pemungutan suara. Itu wajar. Setiap tahun pemilu, dimanapun di negara manapun selalu ada isu-isu demikian. Tetapi saya punya keyakinan, walaupun sekarang masih penghitungan sementara, tetapi yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas kita justru harus move on, melihat ke depan 5 tahun, 10 tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya. Oleh karena itu saatnya kita sudah membangun kembali rekonsiliasi bangsa dan kita berikan ruang demokrasi. Kalau ada yang tidak puas, ada mekanismenya, silahkan. Itu hak warga negara, hak partai politik. Tapi juga saya tidak ingin terjebak kita terlalu carut-marut dalam isu-isu semacam itu karena masih banyak pekerjaan rumah yang Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bentuk penegasan tidak akurnya Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Tidak hanya itu, Jokowi juga dinilai memuluskan transisi pemerintahan Prabowo Gibran hingga menggagalkan hak angket Ganjar soal Pilpres 2024. Demikian disampaikan Ujang saat dihubungi pada Rabu 21 Februari. Ujang menganggap pelantikan AHY oleh Jokowi sebagai Menteri ATR demi memuluskan transisi ke pemerintahan Prabowo Gibran.
Tidak hanya soal Prabowo Gibran, Ujang juga menilai pelantikan AHY demi memperkuat koalisi di pemerintahan lantaran PD Perjuangan sudah tidak sejalan dengan Jokowi. Lebih lanjut, Ujang menganggap pelantikan AHY menjadi senjata Jokowi untuk membendung terrealisasinya hak angket dari DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang digulirkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Menurutnya, pelantikan AHY mampu mengubah persepsi Demokrat untuk mendukung apapun langkah dan kebijakan Jokowi ke depan, khususnya hak angket yang diserukan oleh Ganjar Pranowo. KSP Muldoko menjadi sosok yang dicari-cari di pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi Menteri ATR BPN hari ini, Rabu 21 Februari. Kini Muldoko buka suara alasan dirinya tak menghadiri pelantikan tersebut. Alasan itu diungkapkan Muldoko melalui postingan di Instagram pada hari Rabu 21 Februari. Muldoko mengunggah foto dirinya sedang menjadi pembicara di konferensi Asia Pasifik di Sri Lanka, Colombo. Dalam keterangannya, Muldoko pun mengaku dirinya sedang dicari-cari pada hari ini alias di hari pelantikan AHY. Muldoko pun mengatakan bahwa publik tak perlu khawatir lantaran dirinya sedang berada di Sri Lanka. Di akhir captionnya, Muldoko mengucapkan selamat kepada AHY selesai dilantik menjadi Menteri ATR di Kabinet Indonesia Maju. Ia juga mengucapkan selamat kepada Hadi Cahyanto yang dilantik menjadi Menko Polhukam. Muldoko pun meminta maaf lantaran tak bisa menghadiri pelantikan tersebut lantaran sedang menjalankan tugasnya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberi ucapan selamat kepada Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang telah resmi dilantik sebagai Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rabu hari ini. Gibran juga membantah adanya keterlibatan dirinya dalam penunjukan AHY sebagai menteri. Ditemui di Balai Kota Solo, cawapres dari paslon nomor urut 2 tersebut awalnya enggan berkomentar terkait pelantikan AHY sebagai menteri. Gibran mengatakan bahwa penunjukan AHY sebagai menteri merupakan hak prerogatif presiden, bukan ada hubungan dengan dirinya sebagai wali kota. Meski orang nomor 1 tersebut adalah sang ayah, yaitu Joko Widodo. Namun Gibran tetap memberikan selamat kepada 2 menteri baru di Kabinet Indonesia Maju yang telah dilantik oleh Presiden Jokowi siang ini. Terkait penunjukan AHY sebagai Menteri ATR BPN menggantikan Hadi Cahyanto yang kini menjabat Menko Polhukam, Gibran berharap program-program yang telah dijalankan menteri sebelumnya tetap dijalankan oleh AHY. Selain itu, ia juga berharap agar Kementerian ATR BPN semakin bisa bersinergi dengan Kota Solo ke depannya. tahun 1945 serta akan menjalankan Penanganan berita acara kepada Saudara Hadi Cahyanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada pejabat yang dilantik dimohon kembali ke tempat semula. Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak menghadiri pelantikan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Negara pada Rabu 21 Februari. Absennya Megawati diikuti oleh mayoritas menteri dari PD Perjuangan. Terlihat hanya ada 2 menteri PDI Perjuangan yang menghadiri pelantikan AHY. Kedua menteri PDIP yang hadir yakni Sekretaris Kabinet Anung Pramono dan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Terkait tidak lengkapnya menteri PDI Perjuangan yang hadir, Azwar Anas enggan berkomentar lebih banyak. Hanya saja ia mengaku menteri yang hadir hanya berkaitan dengan urusan politik, hukum, dan keamanan. Dalam kesempatan itu, Anas juga menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya AHY. Mantan Bupati Banjar
Banyuwangi ini enggan menanggapi lebih jauh terkait pandangan PDI Perjuangan mengenai Partai Demokrat yang kini bergabung ke pemerintah. Adapun hubungan Demokrat dan PDI Perjuangan selama ini kerap dinarasikan renggang. Bahkan selama 9 tahun terakhir tidak ada perwakilan Demokrat di kabinet di mana PDI Perjuangan memimpin koalisi itu. Presiden Joko Widodo melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rabu 21 Februari 2024. Pengamat politik menilai pelantikan AHY menunjukkan perseteruan antara Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri semakin nyata. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan retaknya hubungan Jokowi dan PDI Perjuangan semakin jelas dengan masuknya AHY di pemerintahan. Tidak hanya itu, Ujang juga menilai Jokowi sudah tidak menganggap menteri dari PDI Perjuangan yang berada di Kabinet Indonesia Maju. Hal itu kata Ujang berkaca dari Jokowi yang melantik AHY yang notabene-nya partai yang dipimpinnya yaitu Demokrat adalah musuh dari PDI Perjuangan. Ditambah hubungan antara Megawati dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang turut diisukan mengalami keretakan. Menurut Ujang, faktor-faktor tersebut menegaskan kembali bahwa Jokowi sudah melakukan perlawanan terbuka terhadap Megawati dan PDI Perjuangan. Sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas kita justru harus move on, melihat ke depan 5 tahun. Kenapa? Berarti akan menentang ya jika ada hak angket pemilu soal kecurangan ini? Yang jelas kita tidak usah prejudis ya, ada kecurangan dan lain sebagainya. Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca pemungutan suara. Itu wajar. Setiap tahun pemilu, dimanapun di negara manapun selalu ada isu-isu demikian. Tetapi saya punya keyakinan, walaupun sekarang masih penghitungan sementara, tetapi yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas kita justru harus move on, melihat ke depan 5 tahun, 10 tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya. Oleh karena itu saatnya kita sudah membangun kembali rekonsiliasi bangsa dan kita berikan ruang demokrasi. Kalau ada yang tidak puas, ada mekanismenya, silahkan. Itu hak warga negara, hak partai politik. Tapi juga saya tidak ingin terjebak kita terlalu carut-marut dalam isu-isu semacam itu karena masih banyak pekerjaan rumah yang Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bentuk penegasan tidak akurnya Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Tidak hanya itu, Jokowi juga dinilai memuluskan transisi pemerintahan Prabowo Gibran hingga menggagalkan hak angket Ganjar soal Pilpres 2024. Demikian disampaikan Ujang saat dihubungi pada Rabu 21 Februari. Ujang menganggap pelantikan AHY oleh Jokowi sebagai Menteri ATR demi memuluskan transisi ke pemerintahan Prabowo Gibran. Tidak hanya soal Prabowo Gibran, Ujang juga menilai pelantikan AHY demi memperkuat koalisi di pemerintahan lantaran PDI Perjuangan sudah tidak sejalan dengan Jokowi. Lebih lanjut, Ujang menganggap pelantikan AHY menjadi senjata Jokowi untuk membendung terrealisasinya hak angket dari DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang digulirkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Menurutnya, pelantikan AHY mampu mengubah persepsi Demokrat untuk mendukung apapun langkah dan kebijakan Jokowi ke depan, khususnya hak angket yang diserukan oleh Ganjar Pranowo. KSP Muldoko menjadi sosok yang dicari-cari di pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi Menteri ATR BPN hari ini, Rabu 21 Februari. Kini Muldoko buka suara alasan dirinya tak menghadiri pelantikan tersebut. Alasan itu diungkapkan Muldoko melalui postingan di Instagram pada hari Rabu 21 Februari. Muldoko mengunggah foto dirinya sedang menjadi pembicara di konferensi Asia Pasifik di Sri Lanka, Colombo. Dalam keterangannya, Muldoko pun mengaku dirinya sedang dicari-cari pada hari ini alias di hari pelantikan AHY. Muldoko pun mengatakan bahwa publik tak perlu khawatir lantaran dirinya sedang berada di Sri Lanka. Di akhir captionnya, Muldoko mengucapkan selamat kepada AHY selesai dilantik menjadi Menteri ATR di Kabinet Indonesia Maju. Ia juga mengucapkan selamat kepada
Hadi Cahyanto yang dilantik menjadi Menko Polhukam. Muldoko pun meminta maaf lantaran tak bisa menghadiri pelantikan tersebut lantaran sedang menjalankan tugasnya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberi ucapan selamat kepada Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang telah resmi dilantik sebagai Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rabu hari ini. Gibran juga membantah adanya keterlibatan dirinya dalam penunjukan AHY sebagai menteri. Ditemui di Balai Kota Solo, cawapres dari paslon nomor urut 2 tersebut awalnya enggan berkomentar terkait pelantikan AHY sebagai menteri. Gibran mengatakan bahwa penunjukan AHY sebagai menteri merupakan hak prerogatif presiden, bukan ada hubungan dengan dirinya sebagai wali kota. Meski orang nomor 1 tersebut adalah sang ayah, yaitu Joko Widodo. Namun Gibran tetap memberikan selamat kepada 2 menteri baru di Kabinet Indonesia Maju yang telah dilantik oleh Presiden Jokowi siang ini. Terkait penunjukan AHY sebagai Menteri ATR BPN menggantikan Hadi Cahyanto yang kini menjabat Menko Polhukam, Gibran berharap program-program yang telah dijalankan menteri sebelumnya tetap dijalankan oleh AHY. Selain itu, ia juga berharap agar Kementerian ATR BPN semakin bisa bersinergi dengan Kota Solo ke depannya. tahun 1945 serta akan menjalankan Penanganan berita acara kepada Saudara Hadi Cahyanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada pejabat yang dilantik dimohon kembali ke tempat semula. Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak menghadiri pelantikan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Negara pada Rabu 21 Februari. Absennya Megawati diikuti oleh mayoritas menteri dari PD Perjuangan. Terlihat hanya ada 2 menteri PDI Perjuangan yang menghadiri pelantikan AHY. Kedua menteri PDIP yang hadir yakni Sekretaris Kabinet Anung Pramono dan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Terkait tidak lengkapnya menteri PDI Perjuangan yang hadir, Azwar Anas enggan berkomentar lebih banyak. Hanya saja ia mengaku menteri yang hadir hanya berkaitan dengan urusan politik, hukum, dan keamanan. Dalam kesempatan itu, Anas juga menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya AHY. Mantan Bupati Banyuwangi ini enggan menanggapi lebih jauh terkait pandangan PDI Perjuangan mengenai Partai Demokrat yang kini bergabung ke pemerintah. Adapun hubungan Demokrat dan PDI Perjuangan selama ini kerap dinarasikan renggang. Bahkan selama 9 tahun terakhir tidak ada perwakilan Demokrat di kabinet di mana PDI Perjuangan memimpin koalisi itu. Presiden Joko Widodo melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rabu 21 Februari 2024. Pengamat politik menilai pelantikan AHY menunjukkan perseteruan antara Jokowi dan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri semakin nyata. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan retaknya hubungan Jokowi dan PD Perjuangan semakin jelas dengan masuknya AHY di pemerintahan. Tidak hanya itu, Ujang juga menilai Jokowi sudah tidak menganggap menteri dari PD Perjuangan yang berada di Kabinet Indonesia Maju. Hal itu kata Ujang berkaca dari Jokowi yang melantik AHY yang notabene-nya partai yang dipimpinnya yaitu Demokrat adalah musuh dari PDI Perjuangan. Ditambah hubungan antara Megawati dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang turut diisukan mengalami keretakan. Menurut Ujang, faktor-faktor tersebut menegaskan kembali bahwa Jokowi sudah melakukan perlawanan terbuka terhadap Megawati dan PDI Perjuangan. Sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas kita justru harus move on,
melihat ke depan 5 tahun. Kenapa? Berarti akan menentang ya jika ada hak angket pemilu soal kecurangan ini. Yang jelas kita tidak usah prejudis ya, ada kecurangan dan lain sebagainya. Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca pemungutan suara. Itu wajar. Setiap tahun pemilu dimanapun di negara manapun selalu ada isu-isu demikian. Tetapi saya punya keyakinan, walaupun sekarang masih penghitungan sementara, tetapi yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas kita justru harus move on, melihat ke depan, 5 tahun, 10 tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya. Oleh karena itu, saatnya kita sudah membangun kembali rekonsiliasi bangsa dan kita berikan ruang demokrasi. Kalau ada yang tidak puas, ada mekanismenya, silahkan. Itu hak warga negara, hak partai politik, tapi juga saya tidak ingin terjebak kita terlalu carut-marut dalam isu-isu semacam itu karena masih banyak pekerjaan rumah yang Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bentuk penegasan tidak akurnya Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Tidak hanya itu, Jokowi juga dinilai memuluskan transisi pemerintahan Prabowo Gibran hingga menggagalkan hak angket Ganjar soal Pilpres 2024. Demikian disampaikan Ujang saat dihubungi pada Rabu 21 Februari. Ujang menganggap pelantikan AHY oleh Jokowi sebagai Menteri ATR demi memuluskan transisi ke pemerintahan Prabowo Gibran. Tidak hanya soal Prabowo Gibran, Ujang juga menilai pelantikan AHY demi memperkuat koalisi di pemerintahan lantaran PD Perjuangan sudah tidak sejalan dengan Jokowi. Lebih lanjut, Ujang menganggap pelantikan AHY menjadi senjata Jokowi untuk membendung terrealisasinya hak angket dari DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang digulirkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Menurutnya, pelantikan AHY mampu mengubah persepsi Demokrat untuk mendukung apapun langkah dan kebijakan Jokowi ke depan, khususnya hak angket yang diserukan oleh Ganjar Pranowo. KSP Muldoko menjadi sosok yang dicari-cari di pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi Menteri ATR BPN hari ini, Rabu 21 Februari. Kini Muldoko buka suara alasan dirinya tak menghadiri pelantikan tersebut. Alasan itu diungkapkan Muldoko melalui postingan di Instagram pada hari Rabu 21 Februari. Muldoko mengunggah foto dirinya sedang menjadi pembicara di konferensi Asia Pasifik di Sri Lanka, Colombo. Dalam keterangannya, Muldoko pun mengaku dirinya sedang dicari-cari pada hari ini alias di hari pelantikan AHY. Muldoko pun mengatakan bahwa publik tak perlu khawatir lantaran dirinya sedang berada di Sri Lanka. Di akhir captionnya, Muldoko mengucapkan selamat kepada AHY selesai dilantik menjadi Menteri ATR di Kabinet Indonesia Maju. Ia juga mengucapkan selamat kepada Hadi Cahyanto yang dilantik menjadi Menko Polhukam. Muldoko pun meminta maaf lantaran tak bisa menghadiri pelantikan tersebut lantaran sedang menjalankan tugasnya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberi ucapan selamat kepada Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang telah resmi dilantik sebagai Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rabu hari ini. Gibran juga membantah adanya keterlibatan dirinya dalam penunjukan AHY sebagai menteri. Ditemui di Balai Kota Solo, cawapres dari paslon nomor urut 2 tersebut awalnya enggan berkomentar terkait pelantikan AHY sebagai menteri. Gibran mengatakan bahwa penunjukan AHY sebagai menteri merupakan hak prerogatif presiden, bukan ada hubungan dengan dirinya sebagai wali kota. Meski orang nomor 1 tersebut adalah sang ayah, yaitu Joko Widodo. Namun Gibran tetap memberikan selamat kepada 2 menteri baru di Kabinet Indonesia Maju yang telah dilantik oleh Presiden Jokowi siang ini. Terkait penunjukan AHY sebagai Menteri ATR BPN menggantikan Hadi Cahyanto yang kini menjabat Menko Polhukam, Gibran berharap program-program yang telah dijalankan menteri sebelumnya tetap dijalankan oleh AHY. Selain itu, ia juga berharap agar Kementerian ATR BPN semakin bisa bersinergi dengan Kota Solo ke depannya.
tahun 1945 serta akan menjalankan Penandatanganan berita acara kepada Saudara Hadi Cahyanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada pejabat yang dilantik dimohon kembali ke tempat semula. Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak menghadiri pelantikan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Negara pada Rabu 21 Februari. Absennya Megawati diikuti oleh mayoritas menteri dari PD Perjuangan. Terlihat hanya ada 2 menteri PDI Perjuangan yang menghadiri pelantikan AHY. Kedua menteri PDIP yang hadir yakni Sekretaris Kabinet Anung Pramono dan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Terkait tidak lengkapnya menteri PDI Perjuangan yang hadir, Azwar Anas enggan berkomentar lebih banyak. Hanya saja ia mengaku menteri yang hadir hanya berkaitan dengan urusan politik, hukum, dan keamanan. Dalam kesempatan itu, Anas juga menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya AHY. Mantan Bupati Banyuwangi ini enggan menanggapi lebih jauh terkait pandangan PDI Perjuangan mengenai Partai Demokrat yang kini bergabung ke pemerintah. Adapun hubungan Demokrat dan PDI Perjuangan selama ini kerap dinarasikan renggang. Bahkan selama 9 tahun terakhir tidak ada perwakilan Demokrat di kabinet di mana PDI Perjuangan memimpin koalisi itu. Presiden Joko Widodo melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rabu 21 Februari 2024. Pengamat politik menilai pelantikan AHY menunjukkan perseteruan antara Jokowi dan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri semakin nyata. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan retaknya hubungan Jokowi dan PD Perjuangan semakin jelas dengan masuknya AHY di pemerintahan. Tidak hanya itu, Ujang juga menilai Jokowi sudah tidak menganggap menteri dari PD Perjuangan yang berada di Kabinet Indonesia Maju. Hal itu kata Ujang berkaca dari Jokowi yang melantik AHY yang notabene-nya partai yang dipimpinnya yaitu Demokrat adalah musuh dari PDI Perjuangan. Ditambah hubungan antara Megawati dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang turut diisukan mengalami keretakan. Menurut Ujang, faktor-faktor tersebut menegaskan kembali bahwa Jokowi sudah melakukan perlawanan terbuka terhadap Megawati dan PDI Perjuangan. Sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas kita justru harus move on, melihat ke depan 5 tahun. Kenapa? Berarti akan menentang ya jika ada hak angket pemilu soal kecurangan ini? Yang jelas kita tidak usah prejudis ya, ada kecurangan dan lain sebagainya. Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca pemungutan suara. Itu wajar. Setiap tahun pemilu, dimanapun di negara manapun selalu ada isu-isu demikian. Tetapi saya punya keyakinan, walaupun sekarang masih penghitungan sementara, tetapi yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas kita justru harus move on, melihat ke depan 5 tahun, 10 tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya. Oleh karena itu saatnya kita sudah membangun kembali rekonsiliasi bangsa dan kita berikan ruang demokrasi. Kalau ada yang tidak puas, ada mekanismenya, silahkan. Itu hak warga negara, hak partai politik. Tapi juga saya tidak ingin terjebak kita terlalu carut-marut dalam isu-isu semacam itu karena masih banyak pekerjaan rumah yang Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bentuk penegasan tidak akurnya Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Tidak hanya itu, Jokowi juga dinilai memuluskan transisi pemerintahan Prabowo Gibran hingga menggagalkan hak angket Ganjar soal Pilpres 2024. Demikian disampaikan Ujang saat dihubungi pada Rabu 21 Februari. Ujang menganggap pelantikan AHY oleh Jokowi sebagai Menteri ATR demi memuluskan transisi ke pemerintahan Prabowo Gibran.
Tidak hanya soal Prabowo Gibran, Ujang juga menilai pelantikan AHY demi memperkuat koalisi di pemerintahan lantaran PD Perjuangan sudah tidak sejalan dengan Jokowi. Lebih lanjut, Ujang menganggap pelantikan AHY menjadi senjata Jokowi untuk membendung terrealisasinya hak angket dari DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang digulirkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Menurutnya, pelantikan AHY mampu mengubah persepsi Demokrat untuk mendukung apapun langkah dan kebijakan Jokowi ke depan, khususnya hak angket yang diserukan oleh Ganjar Pranowo. KSP Muldoko menjadi sosok yang dicari-cari di pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi Menteri ATR BPN hari ini, Rabu 21 Februari. Kini Muldoko buka suara alasan dirinya tak menghadiri pelantikan tersebut. Alasan itu diungkapkan Muldoko melalui postingan di Instagram pada hari Rabu 21 Februari. Muldoko mengunggah foto dirinya sedang menjadi pembicara di konferensi Asia Pasifik di Sri Lanka, Colombo. Dalam keterangannya, Muldoko pun mengaku dirinya sedang dicari-cari pada hari ini alias di hari pelantikan AHY. Muldoko pun mengatakan bahwa publik tak perlu khawatir lantaran dirinya sedang berada di Sri Lanka. Di akhir captionnya, Muldoko mengucapkan selamat kepada AHY selesai dilantik menjadi Menteri ATR di Kabinet Indonesia Maju. Ia juga mengucapkan selamat kepada Hadi Cahyanto yang dilantik menjadi Menko Polhukam. Muldoko pun meminta maaf lantaran tak bisa menghadiri pelantikan tersebut lantaran sedang menjalankan tugasnya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberi ucapan selamat kepada Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang telah resmi dilantik sebagai Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rabu hari ini. Gibran juga membantah adanya keterlibatan dirinya dalam penunjukan AHY sebagai menteri. Ditemui di Balai Kota Solo, cawapres dari paslon nomor urut 2 tersebut awalnya enggan berkomentar terkait pelantikan AHY sebagai menteri. Gibran mengatakan bahwa penunjukan AHY sebagai menteri merupakan hak prerogatif presiden, bukan ada hubungan dengan dirinya sebagai wali kota. Meski orang nomor 1 tersebut adalah sang ayah, yaitu Joko Widodo. Namun Gibran tetap memberikan selamat kepada 2 menteri baru di Kabinet Indonesia Maju yang telah dilantik oleh Presiden Jokowi siang ini. Terkait penunjukan AHY sebagai Menteri ATR BPN menggantikan Hadi Cahyanto yang kini menjabat Menko Polhukam, Gibran berharap program-program yang telah dijalankan menteri sebelumnya tetap dijalankan oleh AHY. Selain itu, ia juga berharap agar Kementerian ATR BPN semakin bisa bersinergi dengan Kota Solo ke depannya. tahun 1945 serta akan menjalankan Penanganan berita acara kepada Saudara Hadi Cahyanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada pejabat yang dilantik dimohon kembali ke tempat semula. Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak menghadiri pelantikan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Negara pada Rabu 21 Februari. Absennya Megawati diikuti oleh mayoritas menteri dari PD Perjuangan. Terlihat hanya ada 2 menteri PDI Perjuangan yang menghadiri pelantikan AHY. Kedua menteri PDIP yang hadir yakni Sekretaris Kabinet Anung Pramono dan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Terkait tidak lengkapnya menteri PDI Perjuangan yang hadir, Azwar Anas enggan berkomentar lebih banyak. Hanya saja ia mengaku menteri yang hadir hanya berkaitan dengan urusan politik, hukum, dan keamanan. Dalam kesempatan itu, Anas juga menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya AHY. Mantan Bupati Banjar
Banyuwangi ini enggan menanggapi lebih jauh terkait pandangan PDI Perjuangan mengenai Partai Demokrat yang kini bergabung ke pemerintah. Adapun hubungan Demokrat dan PDI Perjuangan selama ini kerap dinarasikan renggang. Bahkan selama 9 tahun terakhir tidak ada perwakilan Demokrat di kabinet di mana PDI Perjuangan memimpin koalisi itu. Presiden Joko Widodo melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rabu 21 Februari 2024. Pengamat politik menilai pelantikan AHY menunjukkan perseteruan antara Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri semakin nyata. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan retaknya hubungan Jokowi dan PDI Perjuangan semakin jelas dengan masuknya AHY di pemerintahan. Tidak hanya itu, Ujang juga menilai Jokowi sudah tidak menganggap menteri dari PDI Perjuangan yang berada di Kabinet Indonesia Maju. Hal itu kata Ujang berkaca dari Jokowi yang melantik AHY yang notabene-nya partai yang dipimpinnya yaitu Demokrat adalah musuh dari PDI Perjuangan. Ditambah hubungan antara Megawati dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang turut diisukan mengalami keretakan. Menurut Ujang, faktor-faktor tersebut menegaskan kembali bahwa Jokowi sudah melakukan perlawanan terbuka terhadap Megawati dan PDI Perjuangan. Sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas kita justru harus move on, melihat ke depan 5 tahun. Kenapa? Berarti akan menentang ya jika ada hak angket pemilu soal kecurangan ini? Yang jelas kita tidak usah prejudis ya, ada kecurangan dan lain sebagainya. Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca pemungutan suara. Itu wajar. Setiap tahun pemilu, dimanapun di negara manapun selalu ada isu-isu demikian. Tetapi saya punya keyakinan, walaupun sekarang masih penghitungan sementara, tetapi yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas kita justru harus move on, melihat ke depan 5 tahun, 10 tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya. Oleh karena itu saatnya kita sudah membangun kembali rekonsiliasi bangsa dan kita berikan ruang demokrasi. Kalau ada yang tidak puas, ada mekanismenya, silahkan. Itu hak warga negara, hak partai politik. Tapi juga saya tidak ingin terjebak kita terlalu carut-marut dalam isu-isu semacam itu karena masih banyak pekerjaan rumah yang Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bentuk penegasan tidak akurnya Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Tidak hanya itu, Jokowi juga dinilai memuluskan transisi pemerintahan Prabowo Gibran hingga menggagalkan hak angket Ganjar soal Pilpres 2024. Demikian disampaikan Ujang saat dihubungi pada Rabu 21 Februari. Ujang menganggap pelantikan AHY oleh Jokowi sebagai Menteri ATR demi memuluskan transisi ke pemerintahan Prabowo Gibran. Tidak hanya soal Prabowo Gibran, Ujang juga menilai pelantikan AHY demi memperkuat koalisi di pemerintahan lantaran PDI Perjuangan sudah tidak sejalan dengan Jokowi. Lebih lanjut, Ujang menganggap pelantikan AHY menjadi senjata Jokowi untuk membendung terrealisasinya hak angket dari DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang digulirkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Menurutnya, pelantikan AHY mampu mengubah persepsi Demokrat untuk mendukung apapun langkah dan kebijakan Jokowi ke depan, khususnya hak angket yang diserukan oleh Ganjar Pranowo. KSP Muldoko menjadi sosok yang dicari-cari di pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi Menteri ATR BPN hari ini, Rabu 21 Februari. Kini Muldoko buka suara alasan dirinya tak menghadiri pelantikan tersebut. Alasan itu diungkapkan Muldoko melalui postingan di Instagram pada hari Rabu 21 Februari. Muldoko mengunggah foto dirinya sedang menjadi pembicara di konferensi Asia Pasifik di Sri Lanka, Colombo. Dalam keterangannya, Muldoko pun mengaku dirinya sedang dicari-cari pada hari ini alias di hari pelantikan AHY. Muldoko pun mengatakan bahwa publik tak perlu khawatir lantaran dirinya sedang berada di Sri Lanka. Di akhir captionnya, Muldoko mengucapkan selamat kepada AHY selesai dilantik menjadi Menteri ATR di Kabinet Indonesia Maju. Ia juga mengucapkan selamat kepada
Hadi Cahyanto yang dilantik menjadi Menko Polhukam. Muldoko pun meminta maaf lantaran tak bisa menghadiri pelantikan tersebut lantaran sedang menjalankan tugasnya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberi ucapan selamat kepada Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang telah resmi dilantik sebagai Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rabu hari ini. Gibran juga membantah adanya keterlibatan dirinya dalam penunjukan AHY sebagai menteri. Ditemui di Balai Kota Solo, cawapres dari paslon nomor urut 2 tersebut awalnya enggan berkomentar terkait pelantikan AHY sebagai menteri. Gibran mengatakan bahwa penunjukan AHY sebagai menteri merupakan hak prerogatif presiden, bukan ada hubungan dengan dirinya sebagai wali kota. Meski orang nomor 1 tersebut adalah sang ayah, yaitu Joko Widodo. Namun Gibran tetap memberikan selamat kepada 2 menteri baru di Kabinet Indonesia Maju yang telah dilantik oleh Presiden Jokowi siang ini. Terkait penunjukan AHY sebagai Menteri ATR BPN menggantikan Hadi Cahyanto yang kini menjabat Menko Polhukam, Gibran berharap program-program yang telah dijalankan menteri sebelumnya tetap dijalankan oleh AHY. Selain itu, ia juga berharap agar Kementerian ATR BPN semakin bisa bersinergi dengan Kota Solo ke depannya. tahun 1945 serta akan menjalankan Penanganan berita acara kepada Saudara Hadi Cahyanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada pejabat yang dilantik dimohon kembali ke tempat semula. Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak menghadiri pelantikan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Negara pada Rabu 21 Februari. Absennya Megawati diikuti oleh mayoritas menteri dari PD Perjuangan. Terlihat hanya ada 2 menteri PDI Perjuangan yang menghadiri pelantikan AHY. Kedua menteri PDIP yang hadir yakni Sekretaris Kabinet Anung Pramono dan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Terkait tidak lengkapnya menteri PDI Perjuangan yang hadir, Azwar Anas enggan berkomentar lebih banyak. Hanya saja ia mengaku menteri yang hadir hanya berkaitan dengan urusan politik, hukum, dan keamanan. Dalam kesempatan itu, Anas juga menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya AHY. Mantan Bupati Banyuwangi ini enggan menanggapi lebih jauh terkait pandangan PDI Perjuangan mengenai Partai Demokrat yang kini bergabung ke pemerintah. Adapun hubungan Demokrat dan PDI Perjuangan selama ini kerap dinarasikan renggang. Bahkan selama 9 tahun terakhir tidak ada perwakilan Demokrat di kabinet di mana PDI Perjuangan memimpin koalisi itu. Presiden Joko Widodo melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rabu 21 Februari 2024. Pengamat politik menilai pelantikan AHY menunjukkan perseteruan antara Jokowi dan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri semakin nyata. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan retaknya hubungan Jokowi dan PD Perjuangan semakin jelas dengan masuknya AHY di pemerintahan. Tidak hanya itu, Ujang juga menilai Jokowi sudah tidak menganggap menteri dari PD Perjuangan yang berada di Kabinet Indonesia Maju. Hal itu kata Ujang berkaca dari Jokowi yang melantik AHY yang notabene-nya partai yang dipimpinnya yaitu Demokrat adalah musuh dari PDI Perjuangan. Ditambah hubungan antara Megawati dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang turut diisukan mengalami keretakan. Menurut Ujang, faktor-faktor tersebut menegaskan kembali bahwa Jokowi sudah melakukan perlawanan terbuka terhadap Megawati dan PDI Perjuangan. Sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas
kita justru harus move on, melihat ke depan 5 tahun. Kenapa? Berarti akan menentang ya jika ada hak angket pemilu soal kecurangan ini. Yang jelas kita tidak usah prejudis ya, ada kecurangan dan lain sebagainya. Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca pemungutan suara. Itu wajar. Setiap tahun pemilu dimanapun di negara manapun selalu ada isu-isu demikian. Tetapi saya punya keyakinan, walaupun sekarang masih penghitungan sementara, tetapi yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas kita justru harus move on, melihat ke depan 5 tahun, 10 tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya. Oleh karena itu saatnya kita sudah membangun kembali rekonsiliasi bangsa dan kita berikan ruang demokrasi. Kalau ada yang tidak puas, ada mekanismenya, silahkan. Itu hak warga negara, hak partai politik. Tapi juga saya tidak ingin terjebak kita terlalu carut-marut dalam isu-isu semacam itu karena masih banyak pekerjaan rumah yang Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bentuk penegasan tidak akurnya Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Tidak hanya itu, Jokowi juga dinilai memuluskan transisi pemerintahan Prabowo Gibran hingga menggagalkan hak angket Ganjar soal Pilpres 2024. Demikian disampaikan Ujang saat dihubungi pada Rabu 21 Februari. Ujang menganggap pelantikan AHY oleh Jokowi sebagai Menteri ATR demi memuluskan transisi ke pemerintahan Prabowo Gibran. Tidak hanya soal Prabowo Gibran, Ujang juga menilai pelantikan AHY demi memperkuat koalisi di pemerintahan lantaran PD Perjuangan sudah tidak sejalan dengan Jokowi. Lebih lanjut, Ujang menganggap pelantikan AHY menjadi senjata Jokowi untuk membendung terrealisasinya hak angket dari DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang digulirkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Menurutnya, pelantikan AHY mampu mengubah persepsi Demokrat untuk mendukung apapun langkah dan kebijakan Jokowi ke depan, khususnya hak angket yang diserukan oleh Ganjar Pranowo. KSP Muldoko menjadi sosok yang dicari-cari di pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi Menteri ATR BPN hari ini, Rabu 21 Februari. Kini Muldoko buka suara alasan dirinya tak menghadiri pelantikan tersebut. Alasan itu diungkapkan Muldoko melalui postingan di Instagram pada hari Rabu 21 Februari. Muldoko mengunggah foto dirinya sedang menjadi pembicara di konferensi Asia Pasifik di Sri Lanka, Colombo. Dalam keterangannya, Muldoko pun mengaku dirinya sedang dicari-cari pada hari ini alias di hari pelantikan AHY. Muldoko pun mengatakan bahwa publik tak perlu khawatir lantaran dirinya sedang berada di Sri Lanka. Di akhir captionnya, Muldoko mengucapkan selamat kepada AHY selesai dilantik menjadi Menteri ATR di Kabinet Indonesia Maju. Ia juga mengucapkan selamat kepada Hadi Cahyanto yang dilantik menjadi Menko Polhukam. Muldoko pun meminta maaf lantaran tak bisa menghadiri pelantikan tersebut lantaran sedang menjalankan tugasnya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberi ucapan selamat kepada Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang telah resmi dilantik sebagai Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rabu hari ini. Gibran juga membantah adanya keterlibatan dirinya dalam penunjukan AHY sebagai menteri. Ditemui di Balai Kota Solo, cawapres dari paslon nomor urut 2 tersebut awalnya enggan berkomentar terkait pelantikan AHY sebagai menteri. Gibran mengatakan bahwa penunjukan AHY sebagai menteri merupakan hak prerogatif presiden, bukan ada hubungan dengan dirinya sebagai wali kota. Meski orang nomor 1 tersebut adalah sang ayah, yaitu Joko Widodo. Namun Gibran tetap memberikan selamat kepada 2 menteri baru di Kabinet Indonesia Maju yang telah dilantik oleh Presiden Jokowi siang ini. Terkait penunjukan AHY sebagai Menteri ATR BPN menggantikan Hadi Cahyanto yang kini menjabat Menko Polhukam, Gibran berharap program-program yang telah dijalankan menteri sebelumnya tetap dijalankan oleh AHY. Selain itu, ia juga berharap agar Kementerian ATR BPN semakin bisa bersinergi dengan Kota Solo ke depannya.
tahun 1945 serta akan menjalankan Penandatanganan berita acara kepada Saudara Hadi Cahyanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada pejabat yang dilantik dimohon kembali ke tempat semula.